komunitas sejarah ya udah mengundang saya. Saya senang bisa sharing sedikit cerita yang tentang buku ini. Jadi sebenarnya nih kalau ini terbit tahun 2021, jadi sedikit koreksi dari 2019. Meskipun udah ditulis dari tahun 2017. Jadi saya 2017 saya berangkat S2 ke Jerman. Terus saya tuh ketemu buku-buku gitu di perpustakaan. Wah, ini ternyata banyak bukunya. Terus ternyata aksesnya tuh eh, bisa diakses gitu ya. Ternyata di sini juga sudah dibikin PDF-nya, udah bikin segala macam. Dan banyak juga data-data tentang Indonesia gitu ya. Jadi, sayang kalau misalkan cuma saya doang yang baca gitu kan, kita pas baca tuh excited, wah, ternyata begini. Sayang kalau cuma saya doang yang baca. Akhirnya ya selama masa kuliah itu bikin menulis buku dan ya alhamdulillah jadi gitu ya. Jadi buku ini ya itu Naturalis Jerman di Tanah Priangan. Eh, gitu itu backgroundnya seperti itu. Eh, terus eh saya mau saya punya sedikit slides. Coba ya saya slide. Jadi buku saya ini ceritanya tentang abad 19. Jadi awal abad 19, 1800 sampai sampai 1800-an sampai 1911. Saya sengaja pilih spesifik periode itu karena ya biar kita kasih batasan batasan apa namanya itu batasan ceritanya gitu. Dan ternyata apa yang terjadi di di Eropa ketika pada masa itu sangat berpengaruh juga dengan di Indonesia gitu. Jadi ada perang perang Eropa tahun 1800 itu setelah Revolusi Prancis 1789 ada Raja Napoleon. Terus kemudian dia menjajah seluruh Eropa kan, perang di segala macam. Salah satunya dia menguasai Belanda, eh, terus kalah segala macam, si Napoleonnya kalah. Belanda Belanda merdeka gitu ya. Belanda merdeka, jadi kerajaan Belanda. Nah, waktu itu juga pas pas zaman itu tuh di Belanda tuh di Eropa ya lagi masa-masanya tuh Enlightenment, jadi pencerahan itu, zaman-zaman pencerahan. Ilmu pengetahuan tuh berkembang sangat pesat. 15 tahun sebelum Belanda merdeka, tahun 1719 sampai 1804, ada yang namanya Alexander von Humboldt. Dia berangkat ke Amerika Selatan, terus dia melaporkan tentang Amerika Selatan itu, wah, sampai sangat sangat terkenal Alexander von Humboldt. Nah, Raja Belanda waktu itu terinspirasi juga, wah, ta- kita pegang VOC, apa kita pegang Hindia Belanda, dan yang ini dia bangkrut eh, pada akhir abad sebelumnya ya. Kembali ke pemerintah Belanda, tapi kita nggak tahu apa-apa nih tentang tentang Hindia Belanda. Udah kita kirimkan orang-orang ke sana lah, kita kirimkan orang-orang ke apa ke kita kirimkan orang-orang ke Indonesia gitu. Naturalis naturalis saya pengen tahu di negara saya tuh, di negara jajahan saya tuh ada apa gitu. Akhirnya kita ngirimin orang-orang. Orang-orang yang dikirim sama dia kebanyakan adalah orang Jerman kebetulan. Kenapa orang Jerman? Karena pada waktu itu ternyata orang Belanda tuh sejak zaman itu tuh mereka tuh bangsa pedagang ya. Jadi mereka tuh bangsa pedagang. Meskipun udah ada universitas, Leiden udah berdiri sejak 1600-an, Groningen juga. Tapi kebanyakan orang-orang tuh mungkin studinya tuh cuma teologi, tapi yang ahli-ahli natural science tuh kebanyakan orang Jerman. Akhirnya mereka banyak mengekspor orang Jerman, mengimpor ya, mengimpor orang Jerman dikirim ke Hindia Belanda itu untuk mengiring. Itu dimulai sekitar tahun 1820. Jadi mereka membentuk yang namanya Komisi Ilmu Alam. Salah satu orang yang pertama adalah ini si kawan ini, Salomon Muller, kemudian ada Franz Jungwirth. Ini salah satu background ceritanya. Jadi kondisi di Eropa sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di kita ya. Eh, saya coba tunjuk lagi apa ya. Ini tuh slide slide lama ini. Nah, ini juga eh, jadi pada zaman itu adalah abad romantisme ya. Jadi ada yang saya bilang, ada namanya Alexander von Humboldt, ada Alfred Wallace ya, ada Charles Darwin. Mereka mereka tuh pengen mengetahui, pengen keluar, pengen pengen mengunjungi tempat-tempat terpencil
dan jadi orang pertama yang apa namanya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu ada keinginan-keinginan itu tuh sangat-sangat kuat di mata orang-orang gitu ya. Jadi seperti kalau misalkan orang-orang Amerika tahun 70-an tahun 80-an mereka tuh melihat apa pilot bukan astronot ya terbang ke bulan. Nah itu orang-orang seperti Humboldt tuh seperti itu. Jadi anak-anak yang terpelajar tuh wah saya tuh pengen seperti Humboldt, saya tuh pengen seperti uh, Wallace, seperti Darwin gitu. Saya pengen jadi orang pertama yang. Jadi ini tuh sangat ter termaktub ya di pikiran orang-orang. Dan orang-orang yang ke Indonesia juga begitu juga mereka mereka tuh pengen ke sana tuh kan, oh saya pengen pertama mengeksplor begini. Begitu. Jadi ada keinginan untuk mengeksplor. Nah, ini saya baru tahu juga ternyata misalkan pada Alexander von Humboldt dia pada awal abad 1800-an tuh ketika dia ke Amerika Selatan menulis buku, ternyata itu tuh membangkitkan semangat anti penjajahan. Jadi setelah mengetahui tentang Amerika Selatan ada Simon Bolivar tuh, wah, saya ini harus saya berdekakan ini negeri saya. Nah, sayang kalau penulis-penulis yang datang ke Hindia Belanda waktu itu belum sampai membangkitkan semangat itu. Jadi ya kita baru 100 tahun kemudian ada pencerahan. Itu jadi sedikit intermezzo awal-awal ceritanya tentang tentang ini. Ada banyak orang-orangnya yang orang-orang Jermannya yang di buku ini yang terutama misalkan ada Hofstadter, ada Junghun, ada eh, ini Kablum, ada Reinwald. Ini yang Martin nggak ada di sini. Tapi ada orang-orang lain seperti Anton Payan, orang Belgia, Raden Saleh. Ini juga salah satu tokoh-tokoh orang yang yang disebut juga di dalam buku saya ini. Begitu. Nah, ada banyak buku-buku yang dikutip di dalam buku naturalis. Salah satunya misalkan buku ini, eh, saya juga nggak bisa baca judulnya apa. Pokoknya ini adalah buku hasil 30 tahun riset orang-orang yang dikirim oleh Raja Belanda. Dia menghasilkan 3 volume buku ini. Volume 1, 2, 3. Yang satu isinya botani, ada tentang antropologi. Yang ketiga itu tentang zoologi. Jadi ada total hampir 1416 halaman ya. Ini bisa diakses online. Gambar-gambarnya sangat bagus. Dan eh, ya banyak gambar-gambar lukisannya. Di pada waktu itu mereka selain kirim naturalis, mereka juga kirim tukang ngegambar, tukang lukis, yang akhirnya mereka karena kan belum ada fotografi, jadi mereka harus dokumentasi. Kemarin saya korespondensi sama peneliti dari eh, Universitas Twente, Dr. Andreas Weber. Dia mau mengenkripsi catatan perjalanannya orang-orang yang ikut dalam dalam apa. Jadi selain laporan resmi, dia tuh kayak mengenkripsi catatan perjalanan yang catatan handwritten-nya tuh dia terjemahin tuh dibaca dan dia akhirnya jadi riset juga. Jadi ada lebih dari 2000 halaman handwritten yang di enkripsi itu eh, sekarang di Belanda lumayan jadi topik menarik juga riset-riset pada abad itu. Ada juga buku buku ini ya, ada bukunya Franz Junghun, judulnya Java. Eh, dia punya 3 volume, hampir 1800, lebih dari 1800 halaman. Ini juga bisa diakses online. Dan eh, ada buku ini ada buku Fregat Novara. Jadi sangat banyak laporan-laporannya kita, aduh, kemana wae ini jadi eh, nggak tahu kita tuh ini tuh sama sekali informasi itu nggak nyambung gitu loh ke orang Indonesia. Jadi pas kita belajar tuh sama sekali kita kenal Junghun tapi kita tuh nggak pernah membaca karya-karyanya gitu. Bahkan di bangku kuliah gitu, di bangku kuliah yang notabene ya akademik itu, lingkungan akademik pun informasi-informasi itu hilang gitu ya. Jadi saya kuliah saya geologi, nggak pernah sama sekali kita bahas tentang referensi pada abad-abad ini. Selalu referensi itu mulanya 1900 awal, padahal eh, ya meskipun geologinya nggak benar-benar amat, tapi mereka bahas juga gitu. Mereka mereka tuh datang juga mengeksplor juga, ngelihat juga gitu. Jadi nah itu sedikit yang waktu itu saya agak 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 disayangkan gitu, sedikit yang. Jadi eh, itu yang ya ceritanya seperti itu.
Ini sedikit cuplikan dari bukunya. Ini adalah perjalanan dari Salomon Muller tahun 1833. Jadi dia dia ke Bandung tahun 1833 terus melihat eh, banyak tempat-tempat yang dia kunjungi. Eh, ini slide ini tuh perjalanannya dia pada waktu itu, mulai dari situ Lembang sampai situ Lembang, Cimahi, Cililin, Ciwidey, Banjaran, Bandung, Tangkuban Perahu. Jadi ini pertama situ Lembang ya, dia ngelihat danau situ Lembang yang seperti ini, yang kita juga punya, kita kita tahu ya Danau Lembang sekarang jadi Kopassus, ternyata udah ada sejak zaman itu. Dia bikin juga sketsa ini, kawah situ Lembang, kaldera Sunda Purba kalau sekarang, ini ada Gunung Tangkuban Perahu dengan kawah kembarnya gitu ya. Dia bikin gambar-gambarnya juga. Ini kita jadi tahu oh, zaman dulu seperti itu. Si Setahu saya si Salomon Muller ini adalah salah satu orang pertama juga, dia menyeketsa Krakatau. Jadi Krakatau kan meletus 1883. Jadi di dalam salah satu bukunya itu dia bikin sketsa Krakatau sebelum sebelum letusan. Jadi nah itu salah satu data-data penting juga, hal-hal yang udah nggak ada sekarang ya kita bisa lihatnya dari data-data yang lampau gitu ya. Dari situ Lembang, si kawan ini turun ke hilir melihat curug-curug yang luar biasa tinggi, misalkan Curug Penganten ini di eh, Cisarua ya, Cianjuang ya. Ada juga eh, Curug Cimahi. Kemudian dia melihat banyak fauna-fauna yang sekarang mungkin sudah nggak ada, seperti badak gitu ya. Ternyata badak tuh di Jawa tuh sangat melimpah pada waktu itu. Binatangnya sangat buas badak tuh. Bahkan ada salah satu orang anggota Natur Komisi itu matinya karena dihantam sama badak, namanya Gerrit van Raalten gitu. Jadi eh, diceritakan juga itu. Harimau masih ada juga. Jadi kalau misalkan ada jalanan yang banyak alang-alangnya, alang-alang tinggi, yang tinggi itu mungkin 2 meter itu. Nah, itu biasanya sarang sarang harimau di sana gitu. Kalau ada jalan-jalan semak yang rapat, tiba-tiba ada jalan yang terbuka, itu biasanya jalannya dibuka sama badak. Jadi kayak yang informasi maksudnya sama sekali kita nggak tahu ya sekarang, karena ya badaknya udah tinggal di ujung kulon, harimaunya udah punah gitu. Jadi hanya bisa kita baca dari referensi lama. Ini juga misalkan harimau, pertemuan harimau, ini Junghun bertemu dengan harimau ini kalau saya nggak salah di Lawu, di Gunung Lawu. Eh, ini juga misalkan nama-nama toponim daerah di Jawa Barat dengan Maung itu ada kata Maungnya, persebarannya segitu banyak. Ya, sekarang sama sekali sudah tidak ada, sudah punah. Lanjut, jadi dari Cimahi dia turun ke bawah lagi, dia ngikut ke pertemuan ke Sungai Citarum, dia melihat yang namanya Curug Jompong. Si Ferdinand Hussein juga apa namanya tuh, ya, si Muller juga inikan Curug Jompong seperti ini gambar deskripsinya. Kalau kita baca-baca lagi ya tulisan-tulisan lama, eh, ada yang bilang bahwa jalan Soreang Batu Jajar lewat Curug Jompong itu adalah salah satu jalan paling indah di Pulau Jawa. Kalau sekarang mana kepikiran kita bisa bilang jalan itu jalan paling indah itu, karena sekarang udah tambang batu di mana-mana gitu kan. Eh, Kalau hujan letak di mana-mana. Padahal kalau kata dulu, kalau hujan itu hujan bergemuruh, air berlompatan meloncati bebatuan, berdebur gelombang saling berhantaman. Jadi eh, deskripsi yang seperti ini, kalau karena kita punya deskripsi seperti ini, kita jadi punya bisa bayangkan, wah ini tempat yang sekarang hancur lebur itu dulunya tuh ternyata sangat indah gitu. Ya. Itu biar kita punya imajinasi, eh, mengembalikan sesuatu. Curug Jompong, ini ada Danau Bandung. Jadi ini salah satunya ketika di dalam buku ini juga ditulis bahwa eh, Ferdinand Hochstetter dia melihat singkapan di dekat Curug Jompong. Ini ada lapisan begini-begini begini. Ini ternyata lapisannya yang satu ada lempung, yang satu ada bongkah-bongkah batuan. Yang lempung ini kemungkinan adalah endapan Danau Bandung. Jadi cerita tentang bahwa Bandung itu adalah danau itu sudah juga disampaikan di dalam buku ini oleh Franz Junghun pada tahun 1839. Jadi eh, ya itu salah satu eh, ini di dalam buku ini ya. Diceritakan juga ada satu tempat di selatannya Curug Jompong, sekarang daerah Ciharuman itu, Ciharuman ke arah Cililin, ada tempat tanah di sisi Citarum.
Di antara gunung-gunung di Cililin dengan Sungai Citarum itu ada hamparan rawa-rawa belukar yang sangat tebal tinggi gitu. Nah di belukar ini banyak adalah tempatnya rusa, babi hutan, harimau, kawanan kecil kerbau gitu. Dan di sini merupakan tempat berburunya Bupati Bandung gitu. Jadi tanah milik Bupati. Jadi kalau sekarang tuh komplek-komplek itu Ciharuman dekat-dekat pokoknya kalau antara jalan dari Bandung ke Cililin di sebelah selatan tuh ada udah ada komplek-komplek. Nah itu mungkin dulunya adalah seperti ini gitu. Sama juga ini cerita di dalam buku saya juga. Ada juga ini tadi site-nya Kang Gangan, ada Kang Gangan setelah eh, diceritain terus sama Kang Gangan sekarang kalau ada batu batu kebel ini adalah pernah dikunjungi sama Junghun sama Hochstetter gitu. Ada batuan yang seperti menara yang bentuknya tuh orang tuh nggak akan terlewat gitu. Kalau dia itu ini pasti unik gitu. Ya orang zaman dulu pun melihatnya unik gitu. Jadi karena bentuknya ya seperti ini seperti pagoda gitu kalau kata Hafsat itu seperti pagoda bentuk itu. Ada ini juga Lembah Curugan Gunung Putri ini dilewati juga oleh oleh Muller yang dia mencatat dia melaporkan cerita tentang oh di sini tempat tempat pelariannya di Pati Ukur pahlawan orang Sunda gitu. Eh, eh, jadi dia di Pati Ukur itu yang sekarang jadi nama jalan di di Bandung. Orang sekarang cuma tahunya hanya nama jalan. Eh, dia tuh dulunya adalah raja raja Sunda jadi bukan raja Sunda ya. Ya orang tertinggi lah di sekitar Bandung dan sekitarnya dan dia dihukum sama eh, karena kegagalan Sultan Mataram menyerang Batavia dalam mengumpulkan Batavia salah satu yang disalahkan adalah di Pati Ukur dan ini diceritakan oleh Salomon Muller jadi ketika dia berkunjung sana tuh ada seorang kakek kakek tua yang ada di sana sih cerita ini di sini tempat pelariannya di Pati Ukur yang begini-begini tempat ininya kejadiannya sangat sangat apa sangat miris ya sangat sangat naas gitu jadi ditangkap sama pasukan Sultan kemudian diikat telanjang wah itu yang ngeri lah setiap orang yang lewat harus mengiris tubuhnya sampai mati gitu aduh, ngeri itu ceritanya tuh tapi di atas sana dia yang dia lihat apalagi selain itu ternyata ada juga tinggalan-tinggalan artefak tinggalan-tinggalan uh, arca gitu ya. Oh ini berarti sejak lama nggak cuma sejak di Pati karena di Pati Ukur itu adalah Muslim jadi ini mungkin peninggalan yang sebelum di Pati Ukur jadi sudah ada itu. Artinya tempat itu sudah ditempati sejak jauh sebelum Pati Ukur datang ke sana dan eh, satu lagi mungkin sebelum sebelum kita ini jadi ini eh, dari Cililin Salomon Muller itu datang ke apa ke Ciwidey. Jadi dia menembus perbukitan tadi Gunung Padang lewat ke Ciwidey. Nah, yang menarik di cerita di Ciwidey ini tuh itu terjadi gempa. Ada gempa ya. Nah, ketika gempa tuh orang-orang orang-orang Ciwidey pada waktu itu langsung berlarian, gitu, berlarian dan sambil berteriak, ayah, 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 ayah. Katanya. Oh, itu kan berarti dia tuh ada orang katanya. Ya, ada orang karena dia takut si roh itu tuh menelan dia ke dalam bumi gitu. Jadi itu kan perilaku respon respon seperti itu kan berarti di apa ya dibentuk oleh budaya gitu budaya yang berulang berulang sampai dia punya respon seperti itu. Nah itu nggak ada lagi kan kalau sekarang ketika kalau gempa ya udah oh iya gue gini ya, goyang atau langsung sembunyi di bawah meja gitu. Kalau zaman dulu orang responnya begini gitu. Responnya wah teriak ayah 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 gitu. Begitu. Dan seterusnya ini ceritanya masih panjang, masih 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 ada saya punya di YouTube saya ada cerita yang lengkapnya kalau misalkan teman-teman mau mau lihat boleh. Eh, tapi di buku ini tuh selain selain tadi cerita-cerita tentang respon-respon tentang tentang fauna, tentang floranya ya, tentang kalau Jungun banyaknya flora-flora tadi kalau Salomon Muir banyaknya fauna-fauna, ada juga artefak-artefak, arca-arca. Kalau Hochstetter dia sudah mulai membahas tentang geologi, sudah mulai membahas eh, tentang apa namanya itu geologi karena dia dia basisnya adalah geolog.
Kalau K. Martin dia sangat spesifik, jadi sudah K. Martin itu dia mengambil sampel-sampel yang dikirimkan oleh Franz Jung-hoon ke dari Bandung, dikirimkan ke Leiden. Nah di Leiden tuh dia meneliti sampel-sampel itu, terus dia kemudian mengecek sampel itu, wah ini saya akhirnya dia jadi profesor paleontologi di Leiden. Eh, dan terus dia tahun 1911 dia bilang, oh saya pengen berkunjung ke Bandung deh, saya pengen lihat sampel-sampel ini tuh diambilnya dari lapisan yang seperti apa gitu. Akhirnya dia datang, dia cek lapisannya, bet, 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 bet. Dan kebetulan tuh lapisannya yang adalah lapisan tempat tugas akhir. Jadi itu salah satu apa namanya itu, salah satu yang membuat saya ada relate itu sama 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 tulisannya si Kak Martin itu. Nah, selama dari 4 tulisan ini kita bisa melihat bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan dari yang mulai mulai agak generalis gitu ya. Generalis tuh umum semuanya dia dia bahas sampai ke sangat spesifik. Jadi di zaman Martin itu udah sangat dia udah paleontologi aja udah pengennya bahasnya fosil-fosil aja, nggak mau bahas-bahas yang apa yang lain-lain gitu. Udah nggak menarik. Apalagi ke zaman sekarang orang tuh studinya tuh udah sangat aduh, spesifik banget, udah meruncing gitu. Nah ini juga yang agak agak menarik buat saya. Jadi eh, ketika kita sudah ketika pendidikan kita tuh sudah sangat spesifik, kita tuh melupakan eh, global picture-nya gitu. Global picture. Eh, Orang terlalu sibuk ngelihat pohon sampai ngelihat lupa dengan ekosistem. Misalkan orang eh, sibuk ngelihat eh, kuman sampai dia sibuk lupa melihat sekitar. Jadi nah, sementara pada 1800 ketika orang-orang masih mungkin ilmu pengetahuan belum berkembang sepesat sekarang, orang tuh berpikir secara global gitu. Alexander von Humboldt, Jung Hoon itu berpikir secara ekosistem. Dia berpikir secara bahwa bahwa ada hubungannya antara antara semua hal tuh saling terkait, ada keterkaitan, ada relasi antara hal yang paling kecil sampai yang paling besar itu. Antara matahari sampai cacing yang ada di dalam tanah saling terkait. Nah, yang seperti seperti itu yang menurut saya sangat penting dan sekarang kita lupa gitu karena sains kita tuh udah sangat spesifik sekali gitu, sangat menjurus eh, sampai orang tuh sama sekali nggak ngerti gitu. Itu juga yang yang jadi pelajaran bagi saya eh, dan untuk mengamalkan ilmu itu memang harus orang lain juga bisa mengerti gitu. Dibikin lebih secara umum, memakai hati juga cara menulis menulis kalau kalau sekarang tuh kalau kita menulis sains tuh kan sangat objektif ya, jadi sama sekali dilarang untuk menggunakan kata-kata yang misalkan yang tidak yang subjektif ya. Ada pakai perasaan tuh itu nggak boleh sekarang tuh orang menulis sains. Tapi zaman dulu ketika zaman juga dia jadi dia menceritakan tentang keindahan, dia ceritakan bahwa pohon-pohon itu sangat megah itu. eh, Dia ada kemegahan, ada keindahan, estetika itu, deskripsi-deskripsi yang menggugah hati, menggugah hati, dan dia tulis di dalam bukunya, dan itu seolah-olah ya bikin kita eh, makin ya karena dia menulis dengan perasaan, kita dengan rasa, ya kita juga merasa wah ini sangat 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 tergugah itu dengan tulisan-tulisan itu yang nggak saya baca dari tulisan-tulisan yang baru, tapi saya temukan di buku-buku lama. Saya pengen banyak diskusi aja Mbak Teh Tiwi ya, jadi eh, kita banyak diskusi aja. Kalau cerita sampai besok ya saya bisa cerita nggak akan habis-habis. Gitu, terima kasih Teh Tiwi, jadi setengah jam menjadi untuk apa namanya pengantarnya. Siap, menarik banget nih ya Kang ya. Kita jadi pengen tahu lebih dalam juga nih. Tapi mungkin teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh langsung raise hand aja. Eh, Nanti bisa langsung aja, tapi sambil kita nunggu Kang Tio mau nanya juga. Kan Boleh, dari boleh. hasil penelitian yang tadi ya, yang dilakukan oleh beberapa eh, naturalis gitu. Siapa sih Kang yang paling berpengaruh pada akhirnya?
dari tulisan mereka itu, apakah Hmm. Jung Hoon gitu. Soalnya kan kalau Jung Hoon sampai akhir hayat masih di Lembang kan, bahkan makamnya Hmm. juga sampai sekarang ada di sana. Ya, ya. Ya, yang bagi saya yang paling berpengaruh tentu Franz Junghoon ya. Jadi dia eh, pertama ke Indonesia tahun 1835, pulang ke Eropa tahun 1848, terus tinggal di Eropa selama 7 tahun, baru kembali lagi ke Indonesia tahun 1855 ya. Eh, dan dia mulai bekerja menggarap kina gitu. Nah, selama 13 tahun pertama tuh ya memang dia menulis segala macam. Dia tadi 1.800 halaman yang buku Javanya saja, belum buku-buku yang lain. Ada buku topografi Rice itu 500-600 halaman. Ada buku Reis und Schattenbild dan itu sampai 400 halaman. Dan jadi ribuan lah itu karyanya dia. Dan sampai sekarang pun memang dia sampai sekarang ya. Jadi sampai akhir sampai awal abad 20 pun masih dia jadi tokoh yang sangat menginspirasi gitu. Jadi ketika 100 tahun kelahiran Jung Hoon tahun 1909, eh, ada peneliti-peneliti Belanda pada waktu itu membuat memoir yang isinya tentang penghargaan mereka terhadap Jung Hoon. Semua semua ada profesor topografi, ada profesor geologi, ada profesor eh, antropologi, ada segala macam. Jadi semua bidang ilmu ya, ada meteorologi dan lain-lain, cerita bahwa tentang signifikansi karyanya Franz Jungwon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Jawa itu. Bahkan pada 1850 itu mungkin salah satu tempat di belahan bumi bagian selatan yang paling yang paling yang diriset dengan paling baik itu di Jawa. Jadi si Hofstadter, Ferdinand Hofstadter yang tadi saya bilang, ketika dia membaca buku Jungwon terus dia mm, mengunjungi langsung tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Junghun, dia tuh bilang nggak ada tempat di Bandung yang di Bandung, nggak ada tempat di Jawa katanya yang yang kalau kamu baca bukunya deskripsinya Junghun terus kamu lihat barangnya asli, nah itu kayak gitu deskripsinya persis gitu. Itu saking saking hebatnya orang itu, eh, sehingga deskripsinya tuh sangat sangat rinci gitu. Itu tadi itu bahkan jadi tokoh favorit saya. Sekarang saya lagi nerjemahin buku-bukunya Franz Junghun. Siap Kang, kayaknya juga memang kalau orang lebih familiar sama Jung Hoon kan, karena ada Hmm. di Lembang gitu. Kalau tokoh-tokoh naturalis lain, kayaknya banyak yang masih asing gitu. Tapi kita coba menampung dulu nih Kang, sudah ada yang Boleh boleh. mengangkat tangan, ada Kang Denny Sugandi. Silakan nih Kang Denny. Kang ini suhu saya nih. Ah, baik, terima kasih. Selamat malam, Kang Malik. Ada Malam. Mangga. jauh-jauh suara fisik, tapi dekat di hati kalau Kang Malik nih. Iya. Selamat malam, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kang Malik. Luar biasa tadi ya. Insight-nya itu jarang-jarang orang garap informasi seperti inilah. Orang jarang baca, apalagi yang informasi yang berkaitan dengan data lama. Saya kira juga penting tuh diinformasikan. Kang, saya mau ngobrol tentang Yuhun, Kang. Boleh, boleh. Nah, saya sering-sering garap-garap juga, dan saya juga pernah terlibat tuh dengan ETH Zurich tuh, dulu tuh bikin Mhm. project itu 17 Volcanoes. Jadi barangkali teman-teman Dengan Profesor Ursprung ya. namanya itu ETH Zurich itu dengan Hmm. satu profesor siapa lagi ya. Jadi saya ngerjain 17 gunung api yang pernah dikunjungi oleh Jung Hoon, didaki Kang, mendaki ke atas. Nah kemudian saya pernah ngobrol juga saat itu. Jadi ada satu 9 tahun yang kira-kira itu kita jarang tahu tuh kehidupan terakhirnya Jung Hoon tuh. Mhm. Jadi setelah dia kembali tertirah ke Belanda, kemudian datang lagi ke Indonesia tahun 1895. Dan kemudian ternyata ada menarik, Kang. Ternyata Mhm. si Jung ini tidak lagi menggunakan teknik teknik apa? Teknik melukis ya. Mhm. Tapi dia menggunakan kamera. Nah, rupanya kamera masuk ke Indonesia itu 1840-an lah. Kira-kira ada Juran Mhm. Munich ya yang datang ke Batavia, kemudian dia gagal, kemudian setelah itu si Jung datang ke Indonesia, dia masih menggunakan teknik yang adalah daguerreotype. Daguerreotype itu jadi menggunakan teknik yang plate. Mhm. Dan saya itu cari tuh kan, ketemu foto-foto foto yang pernah dibikin oleh Yuhun, di antaranya di KLTLV. Jadi buat saya itu ada sesuatu yang menarik tuh 9 tahun ada yang hilang tuh dari Yuhun. Mhm. Nah kemudian saya kira saya lagi nyari nih kira-kira foto-foto karya Yuhun di 9 tahun terakhir tahun 1895 sampai akhir hayatnya. Itu saya agak kurang susah-susah nyarinya tuh Kang. Barangnya kalau Mhm. Kang Malik punya akses bisa ngebuka berapa data-data Oke. penting karena kalau
Indonesia kayaknya nggak ada tuh. Saya cari di Andre juga nggak ketemu tuh. Itu Kang satu. Nah kemudian yang keduanya, ini barangkali Kang Malik punya informasi mengenai kalau kematian itu banyak diceritakan nggak ya tentang kematian Jung Hoon di 18 berapa tuh 64 ya. 64. 64 ketika dia sudah sakit-sakitan kemudian dia minta tuh sama temannya tolong dibukain jendela kemudian dia berpamitan ya terakhir kalinya. Nah kemudian apakah dia itu dikremasi, apakah dia dikuburkan atau dia dibawa balik tuh ke Mansfeld. Hmm. Kira-kira begitu. Sedangkan yang kita tahu kan tugasnya ada ya di Jagir itu ya. Hmm. Jadi belum ketemu tuh. Belum ketemu kira-kira. Kemana jasadnya? Apakah dikremasi atau dikuburkan Hmm. di situ atau di bawah? Barangkali itu Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Denny. Jadi memang 9 tahun terakhir Franz Jungwirth dari sejak 1855 sampai 1864 itu dia tuh fokus menanam kina kan. Jadi memang gimana mengadaptasi kina untuk tumbuh di Hindia Belanda. Jadi mulanya tuh kina tuh ditanam itu sama orang tuh di Jakarta gagal, ke Gunung Gede gagal, nggak bisa katanya nggak. Akhirnya Jungwirth yang menemukannya paling sesuai adalah di dataran Bandung karena curah hujannya kalau di kaki Gunung Gede di Bogor itu terlalu tinggi curah hujannya itu. eh, dan yang menarik juga sebenarnya kenapa Jung ini mau membudidaya kina padahal dia tuh membenci budidaya. Jadi dia tuh selalu di dalam buku-buku dia tuh, "Ah, saya tuh nggak suka budidaya karena itu tuh musuh dari biodiversity, musuh dari kerimbunan hutan, musuh dari hutan hutan hujan, hutan perawan gitu ya." Jadi ternyata memang kalau menurut biografernya itu tuh ada faktor kemanusiaannya. Jadi ini karena kina itu akan berguna buat buat manusia, oke akhirnya dia dia mau. Meskipun ya tentu tentu faktor ekonomi juga mungkin eh, berpengaruh juga karena dia dibayar sangat tinggi. Jadi ilmuwan nomor satu lah di Hindia Belanda pada waktu itu Franz Jungwirth gitu. Eh, di suratnya kepada ibunya dia tuh mengirim, dia tuh cerita, "Oh, saya tuh punya rencana untuk pulang." Jadi dia nggak berencana untuk selamanya di di India gitu, tapi dia berencana juga mau mau pulang gitu. Tapi sebelum dia mau meninggal juga diizinkan sebenarnya oleh Gubernur Jenderal untuk pulang, tapi keburu nggak kuat, keburu nggak kuat, akhirnya dia meninggal. Itu juga sempat minta tolong juga kepada Bupati Sumedang. Bupati Sumedang, tolonglah saya kasih saya tempat tertirah. Saya nggak kuat nih tinggal di Lembang, tahu dingin. Nggak tahu balasannya seperti apa, tapi akhirnya memang meninggal. Terkait setelah meninggal, saya juga nggak tahu Kang Denny kebetulan apakah dia dikremasi atau dimakamkan, tapi yang pasti nggak dibawa pulang ke Mansfeld itu. Kalau nggak dikremasi ditaburkan di Tangkuban Perahu ya itu dimakamkan di situ di Lembang gitu ya, di Jayagiri. Terus yang terkait fotografi, foto-fotonya dia dikumpulkan oleh oleh Rob Nouwenhuis. Jadi yang pas terakhir-terakhir yang dia publish buku eh, ini ya. Jadi di buku eh di buku yang ini nih, jadi Rob Nouwenhuis ini jadi ada banyak foto-fotonya dan seperti ada di digital collection Legend lumayan banyak juga, tapi ya kualitasnya begitu. Kualitasnya saya nggak tahu cara ngimprove kualitasnya seperti apa. Eh, Mungkin nggak terlalu signifikan sebagai sebagai dokumen, banyak pohon-pohon itu banyak. eh, ada beberapa yang menarik kayak arca-arca gitu, atau candi-candi di Dieng dan segala macam. Itu yang menarik, membayangkan juga apa namanya, membayangkan juga bawahnya gitu ya pada waktu itu seperti apa. Tahun 1861 dia sempat pergi dengan seorang Baron Ferdinand von Richthofen berkeliling Jawa ke Lawang Sancang. Ada fotonya juga sih, nggak kebayang itu gimana caranya dia dia membawa dengan segala macam itu. Jadi segala kerepotannya itu seperti apa. Eh, itu sih karena saya nggak tahu ininya seperti apa yang ada di yang saya tahu yang ada di digital collection Leiden aja data-datanya seperti itu gitu Kang Nen. Ya, terima kasih Kang Malik. Jadi kalau disimpulkan sih, kita juga belum tahu ya kira-kira nih apakah dikremasi, dimakamkan di situ atau gimana ya. harus baca harus Gitu baca lagi barangkali. mungkin ada sih infonya, saya nggak hafal ininya seperti apa.
Tapi mungkin ada di keterangan-keterangannya. Ini kalau baca Betul. baca di memoirnya, misalkan memoirnya oleh Isaac Groneman itu kan ada memoirnya khusus, atau memoirnya oleh Smith itu juga ada juga, tapi saya nggak baca teliti di bagian itu. Mm. Ya, terima kasih. Oke, itu masih misteri jadi menarik, Kang Malik. Jadi kalau kita bikin cerita Iya, tuh, iya. ini kemana? Udah kemarin. Termasuk itu juga, saya tuh pernah dapat tuh Kang, dulu tuh saya cari tuh ketemu ada Isa Kurniawan, ya ternyata itu teman dekatnya dia tuh. Dia tuh bahkan satu luar biasa ketika kematiannya Jung Hoon dia masih nongkrong di situ ya. Itu sempat nulis, saya lupa lagi tuh si file itu tadi di mana saya lupa lagi. Mm. Iya, Ya, Groneman. tapi nggak ketemu tuh ceritanya apakah si Moon dikuburkan, dikremasi atau di mana itu nggak ada tuh. Saya kira itu menarik ya. Ya. Tapi yang pasti yang sedih tuh anaknya juga meninggal. Jadi kemungkinan besar sih keturunannya sama sekali putus. Jadi anaknya tuh meninggal 1880-an itu di Medan. Is- Bahkan dia mendahului ibunya, itu anaknya juga untuk Frans Lodewijk itu. Ibunya kemudian pulang ke ke Jerman ya, ke Hmm. apa ke Belanda. Meninggalnya di Belanda. Jadi eh, ngiris gitu. Jadi putus ininya apa? eh Ya keturunannya gitu. Ya, ya. Oke, terima kasih Kang Malik. Ya, Baik, teman-teman kalau ada yang mau bertanya nanti boleh raise hand aja. Tapi ini ada pertanyaan dari chat nih Kang, kita boleh bacakan boleh. dulu ya. Ini dari Cicalengka Historical Nurul katanya. Kang, saya penasaran apakah ada temuan dari para naturalis ini tentang alam Cicalengka? Hmm. Alam Cicalengka ya. Kalau Cicalengka itu yang secara khusus spesifik, saya belum belum baca, tapi kayak di museum museum apa namanya itu, museum yang di Jakarta itu Pak, museum nasional ya. Saya nemu beberapa koleksi itu asalnya dari Cicalengka. Arca-arca yang sangat sangat sophisticated gitu ya, ada dari Cicalengka. Dari dari sisi ini pun kan, dari sisi lokasi itu kan Cicalengka kan sangat strategis ya. Jadi dia tinggian di antara Garut, di antara Bandung, airnya sangat banyak, melimpah ya dari mana-mana dari gunung. Eh, Terus ada juga di situ, dekat situ ada candi-candi, candi apa namanya, Bojong Bojong Menje situ ya, di dekat Ranca Ekek ada segala macam. Jadi memang itu tempat yang pasti sangat sudah ditempati oleh manusia Bandung dari sejak lama. Eh, tapi laporan yang khususnya pasti ada, tapi saya nggak tahu, nggak hafal. Pasti ada laporan-laporan dari Fairbank, dari eh, di katalognya Fairbank, katalognya Brumun itu ada di Cicalengka, tapi saya nggak pernah spesifik nyari tentang Cicalengka. Tapi pasti ada itu, karena koleksi arcanya ada itu di Museum Nasional. Gitu eh, yang saya tahu. Iya, begitu ya Teh Nurul ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang langsung nih Kang Hasan Sobirin, mangga. Hmm? Iya, ini. Belum di mute. Halo, selamat Ya, malam waktu Indonesia Barat. malam. Ingin bertanya sama Kang Malik ya. Kalau saya kan Boleh. penggemar sejarah. Setelah baca-baca buku, kemudian berbagai studi literatur gitu kan. Bagaimana pendapat Kang Malik tentang para naturalis ini dan juga tentang keberadaan orang-orang Eropa di Hindia? Apakah mereka itu penjajah atau bukan? Apalagi kalau misalkan narasi Indonesia dijajah 350 tahun ya, walaupun itu masih menjadi perdebatan. Tapi bagaimana menurut Kang Malik gitu, khususnya Mhm. dalam ilmu pengetahuan, kan di Bandung itu ada nama-nama Jalan Pasteur, Jalan Dokter Kuring, macam-macam itulah. Mhm. Terima kasih Kang. Ya, kalau menurut saya, hmm, ya orang naturalis ini mereka kan kebanyakan dipekerjakan sama pemerintah kolonial ya. Jadi pemerintah kolonial, terus eh, eh,
mereka tuh banyak yang menganggap, jadi pada masa itu orang Eropa tuh kan pemikirannya tuh superioritas ras ya, jadi mereka tuh rasis gitu ya. Mereka tuh bahkan Franz Jung sendiri menulisnya tuh dengan rasis gitu. Jadi dia dia di bukunya tuh dia bilang bahwa ada tingkatan-tingkatan eh, apa namanya tuh, karena pengaruh otaknya itu orang Eropa, orang Asia, orang segala macam, ada tingkat-tingkatannya. Yang paling rendah kata dia orang aborigin, orang eh, New Guinea gitu ya, orang Papua gitu. Itu tuh dianggap sebagai kebenaran. Jadi ada bahkan ada peneliti-peneliti yang mungkin dia publish sesuatu penelitian terus dia mengambil kesimpulan keliru gitu ya, dan dia tulis seperti itu. Eh, jadi ada pride itu seperti itu, ada dia punya punya orang Eropa lebih besar daripada orang lain gitu. Itu eh, seperti itu. Bahkan Franz Jung pun begitu gitu. Jadi tokoh yang saya kagumi kayak begitu juga gitu. Ah, tapi ketika dia datang ke Hindia Belanda itu, dia juga melihat orang-orang Jawa itu berbeda-beda juga sebenarnya. Orang Jawa tuh kalau orang pesisir begini, kalau orang yang di pegunungan begini, kalau orang yang ini yang nggak pernah berinteraksi sama orang Eropa punya sifat yang berbeda gitu ya, dia punya kecenderungan yang berbeda. Dia juga beberapa kali dia memuji wah ini tuh sebenarnya gaya hidup yang didambakan. Mereka tuh seperti orang-orang yang hidup di surga gitu. Mereka tuh seperti orang-orang pertama yang hidup di surga, tinggal di surga. Mereka tidak peduli dengan segala macam. Bahkan di beberapa keadaan Junghun mendeskripsi juga bahwa apakah orang Eropa tuh lebih baik daripada, ya maksudnya apakah yang kemajuan kebudayaan yang kita rasakan di Eropa itu sebenarnya bermakna itu dibandingkan kehidupan yang begitu begitu indah dari orang-orang yang tinggal di surga ini gitu. Yang nggak peduli sama uang. Buat apa uang? Buat apa ini? Mereka tuh orang-orang Jawa pada waktu itu tuh kalau disuruh sama kepala desanya atau sama itu langsung nurut. Kalau orang Eropa tuh kan itu yang dia bilang, wah mereka tuh nggak peduli, yang penting apa despotisme gitu. Jadi pokoknya yang nurut sama sama kepala desa gitu. Sementara kalau kita maunya nurutnya sama kalau dikasih uang gitu kan, mana yang sebenarnya yang lebih apa mulia gitu? Apakah yang nurut sama kepala desa yang dia percaya bahwa kepala desa itu akan melindungi dia, atau sama orang yang ngasih uang gitu? Jadi ya itu pemikiran-pemikiran itu yang membuat dia berpikir eh, memikirkan lagi gitu. Wah, bener nggak saya itu seperti apa? Terus terkait dijajah 350 tahun, ya mungkin nggak semua tempat tentu dijajah 350 tahun, tapi kalau Priangan jelas dia dijajahnya paling lama ya. Kalau kalau Bandung kan sejak di pengepungan Batavia Sultan Mataram kalah kan, secara prinsip itu dikuasai oleh VOC. Sejak 1700 di Bandung udah ada tanam paksa. Eh, jadi yang paling lama ya mungkin di Priangan itu. Tapi kita jangan menggeneralisir ke seluruh Indonesia. Karena kalau kalau Aceh sendiri baru 1900 awal, Bali juga baru 900 belasan itu ya. Jadi eh, tapi kalau Priangan ya memang itu udah yang paling lama gitu ya. yang paling yang paling yang mungkin yang bisa dibilang 350 tahun dijajah tuh, itu nggak 350 tahun juga, 250 tahun dijajah ya Priangan selama itu gitu. Eh, gitu ya. Tapi itu nggak menghilangkan rasa muak saya gitu sama kolonialisme itu. Jadi ada eh, ada ya kita kita belajar ketika kita membaca tentang tentang apartheid, tentang perbedaan perlakuan antara orang-orang, ya kita betul-betul bisa melihat bahwa itu adalah sistem yang jahat, itu sistem yang jahat. Bahkan ketika dilaksanakan oleh orang-orang terpelajar yang dia pengen, yang dia meyakini, oh saya tuh membawa kebaikan untuk orang-orang ini gitu. Ada apa superiority complex, apa superhero, keyakinan bahwa dia itu sebenarnya membawa pertolongan, tapi ternyata itu enggak gitu sih Kang Hasan.
Ya Kang, makasih Kang. Hmm, sama-sama. Baik, berikutnya ada Itu Kang aja dulu sih. Kang Fahrul Saman ya. Silakan nih Kang. Iya, Pak. Ya, makasih. Hmm, Selamat malam. Malam. Di eh, di Jerman jam berapa ini, Bang Jam, Malik? jam 3. 3 sore ya. Iya. Oke. Sebenarnya salam kenal. Saya suka banget dengan apa narasi di Instagramnya. Saya ikutin terus. Waduh, terima Ya, kasih. suka banget. Saya kebetulan bukan ahli sejarah. Saya cuma suka banget dengan cerita-cerita sejarah. Mhm, Kebetulan saya lawyer ya. Jadi ini paling nggak memperkaya apa imajinasi saya dengan masa lalu. Jadi kalau saya punya hobi, mungkin sedikit cerita, saya suka hobi mobil klasik ya, mobil lama gitu ya. mhm, Dengan usia saya, jadi mobil-mobil tahun 70, 80, itu saya 60, saya berimajinasi dulu tuh mobil itu pasti enak banget. Jadi saya suka sekali ngebangun mobil jadi tahun 70 jadi seperti baru seperti itu. mhm, Memang hobi banget. Jadi ngeliat mendengar kisah-kisah Kang Malik ini saya terinspirasi. Jadi bagaimana dahsyatnya atau susahnya pada saat itu. Jadi saya cuma mau tanya beberapa hal, Kang Malik. mhm, Satu, pertama adalah terlepas dari Franz Jung ini, sebenarnya ibu kota, pusat kota Bandung pada saat itu sebenarnya di daerah Bandung mana? Apakah di mhm, daerah Ujung Berung seperti, atau mungkin di daerah apa itu, daerah yang sekarang Kota Baru Parahyangan ya, daerah yang banyak sekali apa itu Mareme dan mhm, lain-lain, mungkin tolong dijelasin itu satu. Dan apakah sudah ada pada saat itu Bupati Bandungnya? mhm, Itu satu. Itu satu. Kemudian kedua, saya juga baca itu, Franz Junhun itu selain ahli botanikal, ahli naturalis, dia juga ahli geologi. mhm, Dan pernah saya baca dia juga pernah diperintahkan untuk memetakan topografi eh, eh, tambang batu bara di Pulau Jawa. mhm. Apakah ada data-datanya itu? Karena selama ini kan kita selalu bicara batu bara kan Kalimantan dan lain-lain, Mhm. dan mungkin Sawah Lunto di Padang sana Ya. atau di Asam. Terakhir, Bang Malik, Mhm, itu kira-kira mobilisasinya apa itu Franz Junghun itu pada tahun 18-an itu dari Batavia mhm. ke Bandung, kemudian itu berapa lama ya, ada nggak kira-kira Ya, gitu? Karena saya kalau nggak salah kan Jalan Denda sudah dimulai ya 1818 ya. itu kan ya. Jadi mohon diceritakan sedikit, tapi selain itu saya pengen ucapin aja saya salut, saya suka Kang Malik mencari eh, cerita-cerita sejarah yang menurut saya mempunyai inspirasi yang bagus banget. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya, jadi eh, Bang Farul, jadi yang pertama tentang pusat kota Bandung ya. Jadi pada Ya. waktu itu eh, kalau kita amati, jadi kota Bandung itu sebenarnya pemukiman-pemukiman lama tuh udah banyak. Jadi ketika zaman 1800-an tuh udah ada pemukiman di Ujung Berung, udah ada pemukiman di Majalaya tuh udah ada. Cicalengka tuh pasti udah ada juga karena tadi ada Oh, peninggalan-peninggalan ya. Soreang itu ada juga, Banjaran tuh sudah ada juga. Eh, tapi eh, yang pusatnya di Bandung di kota kota lamanya di Dayakolot, jadi di oh, pinggir pinggir Citarum gitu ya. Jadi mereka tuh yang eh, pola pola pemukiman tuh berkembang tuh terutama di pinggir-pinggir di batas antara sungai. antara dataran Bandung dengan lereng-lereng, mau di utara di Oh, selatan gitu ya. Dan di tengah-tengah sungai, di pinggir Sungai Citarum. Jadi itu tempat mereka bermukim. Tapi pemukimannya nggak seperti sekarang, jadi masih spotted-spotted aja di beberapa tempat gitu ya. Kalau di Bandung Utara gitu kayak mulai dari ujung Berung sampai ke Dago itu peninggalan sangat banyak sekali gitu. Jadi eh,
artefak-artefak itu melimpah di sana, mencirikan Oke. bahwa manusia sejak lama tinggal di sana gitu. Iya, iya. Eh, tapi pusat kotanya ya ketika pindah ke 1811 setelah ada Dendels, diperintahkan Kota Bandung untuk dipindahkan ke arah utara ya. Jadi pusat pemerintahan diperintahkan yang mulai mulai saat itulah Bandung mulai mulai berkembang. Tapi pas Oke. pada ketika saat Junghun datang 1837 itu kota tuh sama sekali tidak menarik. Jadi tidak Oh, deskripsi sama. Jadi ketika dia datang tuh dia cuma mendeskripsi wah Bandung desa kecil di kaki gunung di oh, Tangkuban Perahu begini-begini. Jadi artinya kan kalau kotanya besar kan dia pasti dia menulis oke. lebih lebih banyak gitu ya. Pasti dia menulis lebih lebih inilah lebih lengkap gitu. Ternyata enggak gitu. Pada itu mencirikan pada meskipun sudah dipindahkan dari Polot ke utara beberapa belas Ya. kilometer, tapi kotanya masih sangat kecil. Baru berkembang menjadi kota besar mungkin 1860-an setelah ada letusan gunung gede berupa Oh, Cianjur itu ya dipindahkan ke kota Bandung. Jalan kereta baru dibangun sekitar 1884 kalau saya nggak salah. Jadi mulai ada dibangun jalan kereta dari Bandung jalur ke kereta ya. Ya, ya. Bogor ya. Bandung ke Bogor lewat lewat apa? Lewat Sukabumi. Sukabumi betul ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh tadi apa? Franz Junghun dia apa ya tadi tuh? Franz Botani yang up selain botanikal dia oh iya geologis. betul betul ya. Jadi ya selain botanis dia dia ketika dia kuliah dia belajarnya banyaknya botani. Dia banyak belajar botani. Tapi dia juga ketika awal-awal dia tapi ya dia mulai baca-baca juga pelajaran-pelajaran tentang geologi gitu. Seperti saya bilang ada Alexander von Humboldt tadi itu idolanya Junghun. Dia tuh Oh, mendeskripsi semua. Dia deskripsi semua. Suhunya dia deskripsi, batuan yang dilihat dia deskripsi, eh, rumputnya seperti apa, tanamannya seperti apa. Dan Jungun tuh ibaratnya meniru lah, meniru cara deskripsinya Humboldt, tapi dia deskripsikan di Jawa. Jadi akhirnya semua dia deskripsi batunya begini, tanahnya begini, ininya begini. Dan akhirnya eh, meskipun banyak yang ngawur juga, jadi kemudian ada seorang geolog namanya Verbeek, dia ketika setelah setahun Jungun tuh dia menulis Jungun seorang geologis, banyak deskripsi-deskripsinya tuh yang keliru gitu, yang oh nggak benar, ini harusnya batunya begini, tapi dia bukan begitu. Eh, tapi ya nggak masalah karena ya dia nulis-nulis aja gitu. Eh, itu seperti itu. Eh, terus bagaimana dia bermobilisasi pada waktu itu ini memang ini yang menarik saya punya gambarnya. Jadi ketika oh ya. ketika apa namanya tuh eh, dari jalan Oh, apa namanya itu dari jalan raya pos dari Cianjur ke pokoknya kalau dari Buitenzorg ke Cianjur itu 1 hari oh, perjalanan ya lewat lewat ke puncak tuh ya lewat ke puncak Megamendung. eh di situ biasanya suka ada cerita juga di puncak tuh seperti apa. Bahkan ada Citarum ya, jalur paling lukisan mengerikan. lukisannya Raden Saleh tuh Megamendung di puncak. Jadi yang sekarang jadi puncak pas ya itu ada satu lukisannya. Jadi kan kalau kita ke Bogor ke puncak semalam terus menginap di Cianjur. Terus dari Cianjur ke Bandung Ya, itu perjalanannya 1 hari juga akan melewati beberapa sungai besar. Misalkan ini Sungai Cisokan eh, sudah ada jembatannya pada tahun 1820 mungkin ini oleh Anton Payen. Tapi kalau sungai Sungai Citarum zaman itu ya. masih pakai ferry, jadi Oh, ditarik oleh ferry, terus dia naiknya ke atasnya ditarik oleh kerbau. Jadi ditarik oleh kerbau dan harus ditahan sama. Jadi untuk turunan tuh kan kuda tuh takutnya dia harus ditahan sama beberapa orang nahan di atas pakai pakai tali gitu ditahan ya. dia turun ke bawah. Itu menarik juga ceritanya. Nah, terus mereka juga ketika mereka bermobilisasi itu eh, mereka kan pakai kereta kuda ya, mereka pakai kereta kuda yang modelnya kayak Ya. gini nih. Ini tuh keretanya yang kayak yang dipakai di sebelah kanan tuh yang dipakai oleh oleh gubernur jenderal. Jadi kalau yang model levelnya biasa mungkin nggak sophisticated ini kereta ini. Oh, Ini kalau di lukisannya Pak itu sebutnya sebagai punyanya gubernur jenderal barangkali. iya, iya. Eh, dan setiap beberapa puluh kilo akan ada stasiun penggantian kuda ini yang dua ini. Jadi Oh, iya, kudanya iya, iya. diganti oleh kuda yang lebih segar gitu ya. Jadi Oh, iya, eh, iya, iya. itu yang bikin
Ada kota itu shelter gitu ya. betul kota itu diatur agar jaraknya tuh nggak begitu jauh tapi nggak begitu dekat gitu. Itu juga salah satu alasan Bandung tuh kan pada waktu Bandung berkembang tuh ada kita punya Bandung, ada Cianjur ya, ada Sumedang. Ada Sumedang kota besar itu kan Sumedang sama sama Cianjur. Sumedang sama Cianjur tuh jaraknya kejauhan. Jadi antara jalan dan pos tuh makanya dia perlu satu kota besar lagi di tengah-tengahnya. Kota besar Ya. yang yang ada ya bikinlah di sana kota kota Bandung gitu. Di antara ya ada pos-pos ini dia harus ada tempat tempat kuda tempat kuda ini gitu. Terus karena ada tempat-tempat kuda ini maka di tempat tempat itu tuh ada nama istilah itu apa ya? Apa namanya istilah itu? Balubur apa ya? Apa Kang Denny istilahnya tuh Kang Denny? Eh tempat pos kuda tuh apa istilahnya tuh? Eh apa ya? Ada lah pokoknya sebagai toponimi toponimi daerah ada Itu istilah khusus Bancai untuk kan, Bancai, Bancai ya? Hah? Bancai. Bancai ya? Ya, Oh, orang Jadi kuda itu. jadi tempat namanya Bancai di kota-kota tuh ada tempat namanya Bancai ini tempat naruh kuda ini. Nah, itu ya. ada eh, pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau ini kalau saya nggak salah tuh di di nomor 2 ini di Cisokan ya, di Cisokan. Nah, seorang Inggris namanya Charles Walter Kinloch tahun 1852, dia salah satu orang yang dapat izin untuk masuk ke dalam pedalaman Hindia itu. Jadi pada waktu itu sangat sulit orang mau masuk ke Hindia Belanda itu. Dia dapat Oh, izin, terus dia masuk ke Bandung. Nah, dia bilang wah jalur menyeberangi Citarum itu adalah jalur paling mengerikan nah, di jalur Batavia Bandung. iya, Karena bayangin aja ada harus jalan nutuk gitu, wah, jalan turunan gitu. Eh, karena kan belum ada jembatan jembatan Raja Mandala itu belum ada jembatan ini. Raja Mandala itu berarti ya? Ya sebetulnya di Raja jembatan lama jembatan lama yang Iya, iya, agak ke arah Pangkalan situ. iya, iya. Begitu Pak Farun. Wah, bagus. Saya senang sekali. Terima kasih gitu ya Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih. Siap, terima kasih ya Pak Fahrul. Berikutnya ini Mhm. teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Silakan ada Kak Ongki Bahtiar Sawitno. Silakan nih Kak. Ya, terima kasih Kak Dewi, dan terima kasih juga ke Kang Malik sudah menjelaskan bagaimana keindahan wilayah Priangan. Jadi mengingatkan 1 tahun yang lalu ketika melakukan penelitian pariwisata di Priangan. Nah, yang Hmm. jadi pertanyaan ini, ada nggak sih Kang peranan naturalis Jerman ini terhadap perkembangan pariwisata gitu di Priangan gitu? Karena kan yang saya baca gitu dalam buku-buku pariwisata ini, yang paling berpengaruh ini ya Raffles dan Wallace gitu dalam perkembangan pariwisata di Tanah Priok. Nah, bagaimana sih Naturals ini menceritakan keindahan wilayah Priangan dan rananya gitu dalam pariwisata gitu. Terima kasih, Kang. Oke, oke. Ya terutama Franz Junghun ya Kang Ongki, ya ketika dia menulis buku Java, akhirnya orang itu kan baca bestseller juga di Belanda gitu ya. Apalagi dia nulis itu selain dalam bahasa Belanda dia terbitkan juga dalam bahasa Jerman sehingga leadershipnya leadership itu pembacanya banyak ya dari berbagai negara. Eh, Akhirnya orang secara khusus ya meskipun turisnya sangat terbatas ya orang-orang Eropa kayak tadi ada Ferdinand Hochstetter dia tuh sedang dalam ekspedisi yang namanya ekspedisi Novara keliling dunia. Dia pengen khusus ke Bandung, pokoknya saya pengen ke Bandung, pengen ketemu Franz Jungwon. Jadi ada juga Fedor Jagor, ada juga Ferdinand Richthofen, ada eh, ada banyak orang-orang yang peneliti yang pengen ke Jawa karena em, membaca tulisan Jungwon. Ketika dia membudidaya kina, dia eh, banyak kayak peneliti-peneliti bukan peneliti ya, dari India tuh waktu itu berarti koloninya Inggris ya yang datang khusus ke Bandung dia pengen mencuri bukan mencuri ya pengen merekrut
eh, Groneman. Jadi Groneman tuh asistennya Junghun untuk gabung eh, ke India gitu untuk jadi pemimpin pengembangan Cina di sana. Jadi ya itu menarik menarik minat yang memang sangat spesifik, bukan bukan pelancong secara khusus gitu ya. Karena kalau pelancongan itu memang baru dilaksanakannya sekitar 1900. Jadi kalau 1900 Kota Bandung memang sudah banyak iklan-iklan pelancongan gitu ya. Tapi itu udah diambil alih oleh pemerintah Belanda gitu. Tapi kalau orang Jermannya sendiri ya dia menarik minatnya bukan turis turis. Pada waktu itu juga mungkin belum dikenal turis yang seperti ini ya, turis. Tapi memang hanya yang minatnya minat 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 khusus gitu. Begitu, Kang Ongki. Terima kasih Kang. Nah, kalau ini sih hanya apakah khusus di wilayah Bandung Priangannya atau apa sih menggambarkan juga wilayah ke Garut, Tasikmalaya gitu, ke daerah Priangan Timurnya. Ada juga kalau Priangan Timur, kalau kalau Junghun ada juga dia. Gitu. Kalau kalau Junghun dia seluruh Jawa kan, dia membahas juga Tasik, apa namanya, Sukabumi, gunung-gunung tuh 45 gunung di seluruh Jawa gitu ya. Dia deskripsi. Kalau Hofstadter dia tadi hanya kunjungan aja. Ya tergantung, ada yang kunjungannya lengkap, ada yang kunjungannya hanya sekilas, hanya sepintas. Tapi kalau dicari Priangan Timur ya ada juga. Ada catatannya lengkap juga gitu. Kayak misalkan Gunung Galunggung letusan 1822 itu dijelaskan oleh sangat detail oleh Antoine Payen, meskipun bukan orang Jerman ya, tapi dia deskripsi, letusannya begini, orangnya begini, begini, begini. Ada juga kalau kita cari gitu, kalau kita punya waktu untuk mencarinya. Gitu Kak Alki. Iya Kang, terima kasih atas penjelasannya Ya. karena kemarin hal-hal tersebut tuh nggak ketemu gitu karena mungkin terbatasnya waktu dalam mencari Hmm. sumber-sumbernya. Terima kasih kan penjelasannya Kang. Ya, ya. Terima kasih Kak Ongki. Nah, kita ke chat dulu nih Kang. Ada pertanyaan dari Roy Pustaka Pijar atau juga Kang Rian. Katanya ini tentang sketsa arca yang ditemukan di Ciwidey. Tadi Kang, apakah arca tersebut yang sekarang berada di Museum Sri Baduga? Kebetulan di Ciwidey ada kampung arca. Nah itu saya nggak tahu, tapi saya pernah lihat fotonya juga. Saya pernah foto itu arca yang ada di Sri Baduga. Disebutnya sih tulisannya dari Ciwidey ya, tapi apakah betul arca yang kalau direndengin fotonya nggak terlalu mirip sih. Meskipun dari tipe Alina, saya Alina. Eh, itu dari tipe arca yang serupa ya, arca tipe apa? Tipe Pajajaran gitu. Jadi, arcanya serupa tapi kalau direndeng itu nggak terlalu mirip gitu. Tapi betul dari Ciwidey gitu. Yang kedua mungkin ya, lanjut atau ada ini dulu? Ini ada pertanyaan by chat nih Kang sebelum ke Oke. penanya berikutnya yang langsung ya. Ada dari Kak Rizky Faiz, izin bertanya, apa pandangan Junghun terhadap penyebaran kebudayaan Sunda di Tanah Priangan? Karena saat ini sudah banyak terlupakan, apalagi di kota Bandung sendiri. Apakah karena kontur ekologi Tanah Priangan yang dilingkupi pegunungan membuat masyarakat Sunda sulit dalam menyebarkan kebudayaan Sunda? Hmm. Ini saya nggak bisa menjawab karena Junghun sendiri nggak pernah menyebut orang Sunda sebagai orang Sunda, jadi dia nyebutnya tuh orang Jawa, meskipun Jawa Bandung gitu ya. Jadi sebut itu orang orang Jawa. Jadi dia nggak bisa bedakan antara orang orang Sunda dengan orang Jawa. Eh, tapi Junghun menyebut bahwa orang-orang yang tinggal di pegunungan yang jauh dari eh, pesisir itu, mereka tuh punya punya culture yang lebih lebih menyenangkan lah. Kalau bagi Jungo tuh dia lebih menyenangkan. Kalau yang di pesisir tuh mungkin sudah terpengaruh dengan uang ya, dengan eh, udah mulai hitungan atau seperti apa. Jadi beda dengan yang di pegunungan, menurut dia lebih lebih terbuka. Itu juga serupa dengan pengalaman dia di Tapanuli. Orang-orang pegunungan menurut Jungun better daripada orang-orang di pesisir.
Seperti itu sih. Tapi saya nggak bisa jawab itunya. Bagaimana dia penyebaran kebudayaannya, eh, nggak tahu. Itu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke yang mengangkat tangan. Ada Mang Akli. Silakan Mang Akli. Halo, selamat malam semuanya. Selamat sore Bang Rio dan Malam. Kang. Singkat aja, Kang Malik. Saya cuma ingin menanyakan terkait apakah ada temuan Kang Malik terkait Kang Jung Hoon ini dengan catatan-catatan yang barangkali juga sudah dilakukan oleh petualang ya, yang kita kenal dengan Bujangga Manik barangkali gitu. Mhm. Apa memang ada transliterasinya atau interpretasi dari naskah-naskah yang tercatat begitu dari Bujangga Manik, kemudian itu katakanlah menjadi referensi atau menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan oleh Ran Sung Hun gitu. Barangkali apakah temuan-temuan itu signifikan atau enggak juga ketika memang ternyata memang tidak ditemukan, namun apakah mengkonfirmasi begitu ya apa yang Hmm. dijumpai oleh Bujangga Manik. Mungkin begitu Oke. Kang. Ya. Setahu saya sih, Kang Akli jadi belum, kayaknya dia dia tidak aware dengan catatan Bujangga Manik gitu. Karena kan catatan Bujangga Manik juga udah di Oxford sejak sejak lama juga, mungkin sejak sebelum Jungun dia udah ada di ini ya. Tapi saya nggak tahu ininya sejak kapan. Tapi yang saya tahu atau sejauh yang saya baca, dia nggak aware bahwa ada Bujangga Manik gitu. Atau mungkin belum ada gitu. Belum belum. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Itu sih, Kang Akli. Baik, siap Kang Malik. Terima kasih. Siap, siap. Sama-sama. Baik, terima kasih Mang Akli. Berikutnya ada KYEC Rian. Silakan nih Kak Rian. Halo, Halo, halo. kedengeran ya? Aman, aman. Ya, saya mau bertanya untuk Kang Malik. Lebih ke Ah, berandai sih. Kita berandai eh, dengan cerita, kemudian deskripsi, dan temuan-temuan yang eh, dicatatkan oleh Juhun itu ya. Seandainya gini, seandainya. Kalau Juhun itu tidak pernah datang ke Pulau Jawa, spesifiknya katakan ke Priangan lah, dan ke Bandung. Kalau menurut Kang Malik sendiri itu Bandung bakal kayak apa ya sekarang? Nah, pertanyaan ini itu sebenarnya dilatar belakangi dari saya sebagai asli orang Bandung itu sudah sangat males pulang ke Bandung tuh dengan berbagai alasan. Ya macet ya, udah nggak sedingin dulu, banyak lah alasannya. Cuma jadi saya membayangkan aja sih, kira-kira kalau dulu Juhun nggak menginjakan kaki ke sana dan tidak menuliskan semua deskripsinya, kira-kira Bandung bakal kayak apa ya sekarang itu? Mungkin agak agak surrealis pertanyaannya, tapi ya, kita berandai-andai aja gitu. Terima kasih. hmm. Ya, jadi kalau kalau Jungun nggak ke Bandung ya, atau nggak ke Jawa ya, eh yang pasti kalau menurut saya, kalau dia nggak ke sini atau dia pilihnya ke tempat yang lain, Sri Lanka itu misalkan, atau ke mana gitu ya, dia akan melakukan hal yang sama dengan yang eh, dia lakukan di Jawa gitu ya. Karena eh, ketika dia Jungun tuh sebelum dia ke Jawa, dia sempat lari ke Afrika. Dia sempat jadi tentara legion di Aljazair itu ya. Dia pun melakukan hal yang sama. Dia mendeskripsi bentang alam. Dia melakukan begini-begini. Dan dia sempat menunggu, ketika menunggu kapalnya berangkat ke ke Jawa, dia nunggu di Harderwijk, di apa, di Belanda tuh sekitar berapa bulan. Dia lakukan hal yang sama. Dia mendeskripsi segala macam, dan deskripsinya pun masih masih relevan sampai sekarang itu, deskripsinya terhadap Harderwijk gitu. Jadi dia akan melakukan yang sama. Dia mungkin kalau dia mendaratnya di Afrika Selatan, mungkin dia akan bikin eh, tulisan tentang Afrika Selatan atau tentang Madagaskar atau segala macam. Itu dari sisi Jumunnya. Dari sisi Bandungnya, mungkin eh
mungkin kalau nggak ada Junghun ya bisa jadi Bandung nggak akan jadi tempat budidaya budidaya kina gitu, karena orang nggak punya ide untuk membudidaya kina gitu, caranya gimana gitu. Mungkin tempat yang lain yang dipakai, karena itu sangat sangat orisinil karyanya Franz Junghun. eh itu jadi nggak akan ada kina. Tapi kotanya sendiri akan berkembang tentu, karena kotanya kan dibikin dari zaman Daniel, saya dibikin jalannya segala macam. Eh, Budidayanya sendiri ya sama juga, tehnya tetap ada, eh, kopinya tetap ada gitu ya. Eh, Tambang-tambangnya mungkin juga tetap ada juga. Tapi yang pasti gitu ya, kalau dia kalau dia itu kalau dia hidup dan dia melihat Jawa yang sekarang, apalagi Bandung yang sekarang gitu ya, ya pasti dia akan eh, me- merasa apa, kemana hilangnya hutan hujan saya gitu, kemana hilangnya pohon-pohon raksasa bertajuk gitu ya, yang kemana hilangnya hutan yang kalau kita masuk tuh sinar matahari itu sama sekali nggak tembus ke bawahnya gitu. Eh, yang itu kan orang Bandung sendiri udah hilang ya, udah nggak ada. Jadi bahkan saya sendiri udah, ketika membaca deskripsinya Juhun tentang hutan-hutan hujan tuh, ini tuh mana ini gitu. Atau ketika dia mendeskripsi nebula, dia melihat ada bintang di langit, ada ada galaksi Andromeda itu di jauh di langit sana gitu. Berarti kan pada waktu itu Bandung kita bisa lihat langit malam gitu, tapi nggak ada lagi gitu. Atau eh, pagi-pagi ketika melihat pemandangan sekarang, gunung-gunung yang reliefnya sangat jelas itu sekarang udah ketutup sama kabut. Wah, itu sebegitu banyak hal yang dirampas dari kita gitu, segitu. eh itu jadi membaca bukunya Jungun itu membuat saya punya imajinasi bahwa itu ada begitu banyak hal yang dirampas dari kita itu, karena eh, yang kita tukar dengan kemajuan zaman kan, dengan kemajuan dengan kepadatan penduduk. Tapi itu ya, langit malam, langit biru itu, hutan hujan yang perawan atau Mm-mm. Itu jadi itu sih mungkin ya, jadi eh, akan sedih gitu. Gitu, terima kasih. Tidak, tidak. Oke, thank you, thank you. Ya, Iya, berikutnya boleh Kang Gan Jatnika. Ya. Halo. Assalamualaikum, Kang Malik. Waalaikumsalam, Kang Ergan. Ya, senang bertemu lagi ya. Saya mendengarkan ini, menikmatinya, terutama sambil memegang bukunya Kang Malik. Waduh. Sangat senang apa yang disampaikan sama Kang Malik, terutama gambar-gambarnya bisa juga dilihat di bukunya ini. Bahkan di sini tertulis dalam buku Kang Malik ini terdapat 96 gambar yang sangat bagus. Bahkan saya sampai 3 kali loh belinya Kang Malik. Karena iya, saya sampai 3 kali. Karena saya beberapa kali menapak-tirasi perjalanan para naturalis Jerman ini sambil membawa buku, dan ketika sampai di desanya itu sengaja saya titipkan bukunya biar mereka tuh orang-orang desa di sana tuh bangga kalau ternyata tempatnya misalnya kayak Gunung Bulet, Gunung Batu, benar-benar ada bukti pernah didatangi oleh orang-orang hebat pada masa lalu. Nah, kemudian ada satu sosok yang kurang terkenal, kurang familiar di antara keempat ini, yaitu sosok Karl Martin. Kan kalau yang pertama Junghun, kemudian Frank Hochstetter dan Salomon Muller itu udah lumayan familiar. Nah, tentang Karl Martin ini yang belum familiar, mungkin bisa semenit seulas diceritakan siapa sih Karl Martin ini sehingga dimasukkan ke buku ini. Nggak usah panjang-panjang ya. Iya. Kemudian yang kedua, karena saya juga sering membawa rombongan menapak-tilasi perjalanan ini, tentu saja mereka menitip satu pertanyaan
Mhm. kapan buku ini akan dicetak ulang. Ini banyak kok yang nunggu Iya, loh. iya. Udah, Kang, ini ke Kang Malik tolong disampaikan kapan bukunya dicetak ulang. Kemudian Iya. sedikit menambahkan ya, Mang Akli, eh, kalau Junghun dengan Bujangga Manik memang kelihatannya belum aware, karena walaupun Bujangga Manik ini ditulis abad 15, tetapi baru populernya sendiri tahun 1960-an, jauh setelah Junghun meninggal. Itu aja Kang Malik, hatur Siap, nuhun. siap. Terima kasih Kang Gagan. Jadi terima kasih juga nih sudah bantu, udah beli bukunya 3 kali, udah dibantu di share ke orang-orang. Saya sangat mengapresiasi sekali itu. Eh, betul ya tadi bukunya tuh ada 96 gambar, jadi meskipun bukunya hanya 250 halaman, tapi gambarnya ada 96, jadi sengaja memang isinya gambar semua biar nggak bosan ya. Nah, terkait Kak Martin, ya sengaja saya masukin Alin. Apa gitu. Jadi Kak Martin itu, jadi saya tuh tugas akhir di Celak, Kang Gangan. Jadi di ke arah Gunung Halu ya. Waktu itu saya menemukan lapisan fosil yang kaya akan dengan lapisan moluska. Jadi sangat kaya dengan fosil moluska si lapisan itu tuh. Dan ternyata itu, jadi saya nggak merencanakan, tapi ternyata itu adalah tempat tempat eh, kunjungannya Kak Martin dan Fajrul. Ya, jadi dia berkunjung ke sana pada 100 tahun yang lalu dan 150 tahun yang lalu gitu ya, dimasukkan di sana. Akhirnya karena saya punya punya keterikatan, saya masukkan ke dalam buku itu. Memang topiknya sangat sangat spesifik ya, dan cukup sulit untuk Alina, dan cukup sulit untuk di agak sulit ya nalarnya tuh karena sangat spesifik geologi. Tapi eh, yang ingin saya tunjukkan tuh bahwa pada masa itu orang si Kamal itu datang ke Bandung, dia ngelihat lapisan yang kaya, sangat kaya dengan fosil moluska, dia kumpulin fosilnya itu sangat banyak banget. Fosilnya itu ada ribuan, ada entah berapa ratus atau berapa ratus spesies dia deskripsikan di fosil fosil itu, sampai dia bisa bedakan berapa banyak fosil yang masih hidup, berapa banyak fosil yang sudah punah gitu ya. Nah, terus dia bisa menentukan umur lapisan batuan berdasarkan itu. Jadi saking sak- saking apa namanya itu, saking saking banyaknya, saking kayanya lapisan tersebut dengan fosil-fosil moluska. Itu Kak Martin. Terus dia juga datang ke tempat lain namanya Nyalindung di Sukabumi. Itu juga dia lakukan hal yang sama. Spesies-spesies fosilnya dia teliti ya, dia baca, bedakan jenis-jenisnya. Oh, yang segini sekian udah punah, yang segini sekian belum punah. Akhirnya umurnya sekian. Beberapa fosilnya, beberapa spesimennya masih bisa ditemukan di Museum Geologi. Jadi nanti kalau mampir mungkin bisa cari di bagian-bagian, ada kan Museum Geologi itu ada bagian yang kerang ya. Bagian kalau itu tuh bagian yang paling gak menarik sebenarnya. Jadi bagian bagian pembagian waktu berdasarkan kerang-kerang gitu. Ada Prenggerian, eh, ada Rembangian, ada apa gitu. Dari dulu tuh saya tuh nggak pernah tertarik sebenarnya ke situ tuh, ke apa, ke bagian itu pas masa kuliah tuh. Tapi ketika baca baca bagiannya si Kak Martin ini, wah, jadi 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 make sense. Wah, akhirnya oh ternyata orang tuh membagi lapisan yang tua, lapisan yang muda tuh berdasarkan ini loh, berdasarkan fosil-fosil kerang ini. Ketika meninggalnya, Kak Martin tuh disebut sebagai bapak paleontologi paleontologi tersier. Jadi di Belanda tuh di Leiden itu, eh, dan dia bikinkan bukunya tuh yang tebalnya berapa ribu genus, dia dimasukkan di dalam bukunya itu, buku memoirnya. Jadi fosil-fosil yang dideskripsi oleh Kak Martin. Gitu Kang Gangan. Jadi memang agak sedikit karena sangat sangat topiknya itu spesifik paleontologi banget gitu ya. Eh, tapi memang harus saya nyeritainnya ke yang punya ketertarikan gitu. Pasti kalah kalah sama kalah sama Jungun, kalah. Jadi terima kasih udah ditanyain nih. Jadi eh, kalau nggak akan, orang nggak akan nanya gitu. Kayak gitu. Tadi tuh ada satu pertanyaan lagi. Oh, yang bukunya dicetak kapan ya? Insya Allah, yes, insya Allah ini sedang dalam proses. Saya udah bujuk-bujuk terus ke penerbit. Eh,
akan bersamaan dengan buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Bukunya dicetak ulang. Moga-moga dalam waktu dekat ini. Penerbitnya sibuk, gitu kan? Aku penerbitnya indie ini. Ya, Gitu. hatur nuhun Kang Malik. Siap. Terima kasih Kang Gangan ya atas pertanyaannya. Ini juga memang banyak yang bertanya nih Kang ya. Katanya kapan Iya bukunya betul. dicetak gitu. Apakah sudah available di toko buku? Kata Kang Henry. Terus di bawahnya juga ini kata Kak Ardi, betul kami menunggu bukunya untuk dicetak ulang gitu Iya. kan. Ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa ini ya kan informasi di Instagram Kang Malik ya kalau sudah Iya, iya. bisa pre-order. Siap, siap. Harganya kemarin sudah ditanyain kurang lebih sama 87.000. Jadi, eh, tapi ini saya lagi nunggu kapan penerbit siap untuk pre-order, untuk buka pre-order. Karena saya nggak sanggup untuk ininya, untuk apa, untuk ngordinirnya. Jadi harus nunggu penerbit. Gitu. Terima kasih tapi. Siap. Ya, kita tunggu nih Kang ya. Mudah-mudahan nanti Ya, teman-teman bisa kepoin aja Instagram Kang Malik. Berikutnya kita ke pertanyaan lagi. Kang, ini ada Kak Iqbal Hikmawan. Silakan nih Kak Iqbal. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja, Kang. Saya ya. lebih penasaran kepada tata letak kota Bandung itu. Kenapa lebih Hmm, terfokus di Bandung itu lebih terfokus di daerah utara gitu, Kang. Dan juga kenapa Frans Junghun itu lebih memilih daerah utara gitu. Sedangkan hmm. daerah selatan juga kan masih luas gitu, Kang. Dan kenapa orang-orang Belanda itu pemukimannya di daerah utara. Itu Oke. mengacu kepada gedung sate gitu yang menghadap ke utara itu alasannya itu kenapa gitu Kang. Mungkin itu saja Ya, ya, terima ya. kasih. Aduh, ini tuh saya kemarin tuh udah bikin. Saya beberapa waktu yang lalu tuh saya, bentar. Jadi beberapa sebulan yang lalu lah, mungkin saya tuh diminta ngisi kuliah sama sama Unpar. Saya bikin slide-nya tentang tentang hal ini, tapi saya lupa naruhnya di mana. Ada gambar. Jadi ini pertanyaan menarik, Kang Iqbal. Jadi saya sebagai orang Bandung eh, punya keterikatan dengan pertanyaan ini ya. Jadi alasan yang paling utama, terutama adalah geologi. Jadi Bandung itu kan sebuah cekungan, ya. Sebuah cekungan yang dulunya adalah berupa danau, danau, danaunya itu terutama di wilayah selatan sampai ke arah timur. Eh, jadi Cicalengka, Cekek gitu ya, itu danaunya. Sementara di wilayah Bandung Utara, di Bandung kota Bandung sekarang itu selama 1 juta tahun terakhir itu mengalami beberapa periode letusan gunung api yang menumpuk ke arah sana. Berbeda dengan wilayah Bandung yang Majalaya, misalkan Majalaya ada gunung apinya, Gunung Wayang, gitu ya, Gunung Wayang, Gunung Kendang itu gunung, tapi gunungnya nggak sebesar dan seaktif di Tangkuban Perahu, Gunung Sudah itu. Gunung Malabar sama juga letusannya nggak seaktif Tangkuban Perahu, Gunung Sudah. Eh, jadi yang paling aktif hanya Gunung Tangkuban Perahu aja, dan dia endapannya sangat sangat apa sangat sangat banyak dan membentuk bentukan kipas aluvial. Jadi kalau kita bikin peta atau kontur cekungan Bandung, di Bandung itu akan kelihatan seperti bentuk kipas gitu ya, seperti bentuk kipas eh, yang menanjak ke arah Bandung Utara itu. Nah, di situlah kotanya terbentuk. Jadi faktornya secara spesifik adalah geologi. Jadi kenapa endapan gunung api itu bagus ya? Karena ketika dia meletus ada pasir-pasir, ada bongkah-bongkah gitu ya. Sehingga air itu bisa melimpah. Tapi kalau di yang danau kan kayak di Gede Bage, di Buah Batu, di Bojong Soang itu lumpur semua. Nggak bisa kita punya air yang 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 bersih gitu. Jadi itu faktor geologi. Faktor kedua yang bikin ini adalah politik. Jadi ketika jalan raya pos dibangun, memang dipaksa bikin bikin kota di sana dikembangkan ke arah sana. Eh, Politik juga 1900-an Kota Bandung kan ditunjuk mau jadi
ibu kota negara ya. Karena pada waktu itu kota Bandung di antara seluruh kota di Indonesia yang paling banyak populasi orang Eropanya kota Bandung. Dan mereka sengaja tempatin orang-orangnya di apa di Bandung Utara gitu. Jadi di Bandung Utara. Jadi itu faktornya tadi geologi, kemudian yang kedua politik gitu. Eh, yang ketiga mungkin ya pada waktu itu tanahnya juga udah dimiliki oleh bekas kebun nih, jadi dia kebunnya Andreas de Wilde. Jadi kebunnya Andreas de Wilde itu dari balai kota Bandung sekarang sampai ke kaki Tangkuban Perahu, itu disebutnya kebunnya punya Andreas de Wilde. Jadi eh, mungkin ada juga penduduk-penduduk di sekitar, tapi eh, bisa diklaim oleh oleh negara sebagai tanah tanah negara. Jadi dia dimiliki oleh 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 negara pada waktu itu. Itu mungkin faktor-faktornya, Kang Iqbal. Baik, terima kasih Kang Ya, Malik. sama-sama. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Berikutnya ada Kak Aziz Gale. Silakan nih Kak Aziz. Nah, baik. Terima kasih Kak Tiwi atas waktunya. Mohon izin, Kang Malik mau tanya Boleh, boleh. perihal Franz Junghun. Franz Junghun itu cukup saya kagumi juga karena sudah menjelajahi beberapa gunung api di Pulau Jawa. Mhm. Cuma yang menjadi pertanyaannya itu latar Franz Junghun itu dari segi ekonomi, apakah dia itu orang kaya, atau orang biasa, ataukah orang bangsawan? Mhm. Karena hal ini mungkin akan berkaitan dengan operasional menjelajahi dari tempat ke tempat pada saat itu. Kita juga mungkin Mhm. saat sekarang dari Garut ke Bandung ada operasionalnya, misalnya bawa bekal, Bensin kemudian gitu ya. bensin, terus alat transportasinya pasti mempengaruhi gitu, Ya, Kang. ya, betul, betul. Mohon. Itu yang pertama. Yang kedua, Franz Junghun itu dari Eropa ke wilayah tropis Indonesia. Apakah langsung ke Indonesia atau melewati menjelajahi negara lain juga sebelum ke Indonesia gitu? Mhm. Itu mungkin Kang Malik. Oke. Mohon izin ya. Makasih Ya, ya. sebelumnya. Yes, ini pertanyaan menarik juga. Jadi Junghun itu ketika dia datang ke Indonesia itu dia bekerja sebagai dokter. Jadi dia tuh kuliahnya dokter di Jerman, meskipun dia jadi pengennya tuh jadi naturalis. Jadi dia saya tuh pengennya jadi botanis, tapi sama orang tuanya tuh, "Oh, nggak boleh, kamu nggak boleh jadi naturalis, nggak ada, mau dapat duit dari mana itu, mencari uang dari mana, itu nggak menghasilkan uang, itu pekerjaan," kata orang tuanya tuh. Orang tuanya bukan dari kalangan berada, jadi dia tuh kalau sekarang tuh juru mantri, mungkin ya mantri kesehatan orang tuanya tuh. Ya level menengah lah di Jermannya juga. Eh, tapi dia diajarkan dengan baik dari kecil sehingga punya kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Tapi akhirnya dia kabur sama dari orang tuanya karena dia pengen pengen jadi botanis. Eh, dia pernah dihukum di kampung halamannya selama 10 tahun penjara karena berduel. Jadi nggak boleh duel duel pistol ya, dilarang. Terus tapi dia duel, berantem sama orang, sudah duel, dihukum penjara 10 tahun, terus dia kabur, sempat kabur ke Afrika, ke Perancis, terus dia gabung sama Legion tentara di Aljazair tadi seperti yang saya ceritakan. Pas dia nggak betah di Aljazair, dia balik ke Perancis. Oh, ternyata dia udah diampuni sama sama raja raja Prusia. Oh, akhirnya dia boleh. Akhirnya tapi saya mau kemana nih? Ada yang nyaranin, udah kamu berangkat aja ke Hindia Belanda, karena tadi kan ada ekspedisi ya, ekspedisi eh, Naturkundige Komisi itu sedang pada periode itu sedang beroperasi. Jungun itu udah pandai, dia sebagai botanis itu udah terampil, dia boleh untuk dia daftar, keterima jadi naturalis. Tapi pas dia mau berangkat, dia tuh lagi ngurus ngurus visanya nggak keluar. Jadi zaman dulu tuh eh, mungkin karena servernya rusak, mungkin kayak sekarang ya, apa
server dalam negerinya rusak tuh, punyanya imigrasi, akhirnya nggak keluar tuh si paspornya si Jung Hoon waktu itu. Paspornya keluar, kapalnya udah berangkat duluan. Akhirnya dia, oh nggak bisa, kamu nggak bisa daftar jadi naturalis. Yang terbuka posisinya cuma posisi dokter kalau mau ke Hindia Belanda. Akhirnya dia daftar jadi dokter, udah ke Hindia Belanda sebagai sebagai dokter. Eh, eh, Langsung jadi dari pada bulan Juni dari Belanda sampai Jakarta tahun Oktober 1835. Jadi Juni ke Oktober berapa tuh? 4 bulan ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan. 4 bulan perjalanan di laut sampai di Jakarta. Eh, Mula-mulanya dia tuh memang berangkat ngapa-ngapain tuh pakai uang sendiri. Jadi dari gajinya dia dia pakai buat bayar orang, bayar kuli, beli kuda, buat sewa kuda gitu. Dia nggak punya istri, dia nggak punya anak, hidupnya khusus cuma untuk bikin karya, untuk pengamatan. Perjalanan pertamanya di Jogja, dia minta tolong eh, sama kepala sama oh ini dikasih bantuan, tapi dia banyak yang dia bayar sendiri kuli-kulinya gitu. Eh, ada yang menyebut bahwa baru kemudian pada perjalanan perjalanan selanjutnya dia dapat dapat dia ikutan kayak bosnya tuh naturalis juga, tapi dia kayak udah kamu ikutan saya, kita kita perjalanan dinas ke mana ngelihat ngecek kesehatan, tapi kita sambil sambil jalan kita mampir-mampir naik gunung gitu. Itu yang jadi modal pertama untuk dia bikin eh, buku pertamanya. Jadi dari bosnya ngizinin dia untuk ikut, bosnya senang untuk pengamatan-pengamatan. Kemudian ya setelah itu dia segalanya dibayar oleh oleh pemerintah, karena udah ketahuan oh kamu karyanya udah bener ya, jadi dia dia dibayar oleh pemerintah. Tapi tetap Jungun tuh nggak peduli sama uang, jadi wah dia keluar uang tuh keluarinnya. Kalau dia menganggap bahwa anggarannya kurang dan dia perlu untuk sewa kuli lagi, dia bayar lagi kuli. Jadi ada yang laporannya tuh menyebut bahwa Jungun tuh nggak bukan manajer keuangan yang baik lah, karena dia sangat loyal untuk membayar itu. Ya, tapi akhirnya kelihatan bahwa ya ketika passion itu sangat sangat dilakukan, ya terbayar juga itu. Gitu, Kang. Ya, ya, oke. Makasih Mm-mm. Kang Malik informasi sejarahnya. Iya, iya, sama-sama, Ya, Kang. makasih, makasih. Terima kasih ya Kak ya. Berikutnya ada teman-teman yang masih mau bertanya. Boleh? Kita sebetulnya udah jam setengah 10 malam sih. Iya, Sudah, udah malam ya. ya. Tapi kalau misalnya masih ada satu dua penanya masih boleh. Ini Kang Fahrul katanya mau bertanya lagi. Silakan boleh Boleh, Kang. boleh. Silakan Kang Fahrul. Izin Kang Malik bertanya lagi Boleh, boleh boleh. ya? Boleh, boleh. Kang Malik kan lagi studi ya di S2 atau di Jerman ya. Iya, Eh, betul. se- eh, saya mau tanya ya, kira-kira karena Kang Malik kan kelihatannya favorite sekali dengan Franz Jung-hoon ini ya. Em, itu tokoh itu Jung-hoon itu apakah masih punya garis keturunan di Jerman yang pernah diteliti atau bagaimana? Mungkin kalau Yes. nggak salah di kota Mansfeld kalau nggak salah ya. Mm, Apakah eh, Sejauh yang saya tahu sih, kalau keturunan langsungnya sudah habis ya, karena putranya meninggal tahun 1880-an tanpa anak. Jadi dia waktu itu sebagai oh, eh, sesuatu di Delhi lah. Jadi apa insinyur apa di Delhi, perkebunan tobacco mungkin ya, tembakau. oh di Eh, Sumatera ya, di Yes, Sumatera di ya. Sumatera meninggal. Tapi sampai sekarang saya nggak menemukan keturunannya. Ada juga yang menulis biografinya Max Smith. Max Smith itu adalah anak dari sepupunya Junghun, jadi anak sepupunya. Nah, dia eh, menulis biografi atau anak atau cucu dari sepupunya, atau saya nggak tahu paham. Tapi dari adiknya mungkin ada keturunan. Karena dia punya adik dua, itu dua adiknya itu mungkin yang punya. Tapi dua adiknya pun karena perempuan, jadi yang
nama Junghun itu sendiri sepertinya sih udah tidak ada. Jadi yang mewarisi nama keluarga Junghun itu sudah gone gitu. Oke, oke. Eh, satu lagi, Kang Malik, itu saya suka membaca beberapa sejarah ya. Itu banyak sekali saintis, ilmuwan atau naturalis atau dokter yang berasal dari atau minimal dari keturunan Jerman ya ke Indonesia seperti Mhm, Bosca ya kalau nggak salah ya. Bosca Jerman. Terus kalau di Batak sana dan Romansen, mhm. terus ya Jung Hoon sendiri, apa pernah meneliti itu tokoh-tokoh? Saya mungkin ada kaitannya dengan apa? Saya yakin sih ada kaitannya dengan apa penjajahan Prancis ya, Napoleon sih ya. Jadi Mhm, mungkin mereka Prusia, Belanda itu mungkin masih bersatu kali ya. Nah jadi mhm. atau bagaimana saya nggak tahu. Eh, Mungkin pernah meneliti itu. Terakhir, Ya, jadi memang alasannya kenapa banyak orang Jerman yang ke Belanda itu karena kalau secara kultur beda gitu. Jerman dengan Belanda berbeda gitu. Eh, udah jadi udah jadi negara tersendiri kan Belanda juga. udah ya. Tapi mereka banyak mempekerjakan orang Jerman karena tadi orang natural scientist di Belanda pada waktu itu masih sedikit gitu. Nah, Karena mereka mungkin bangsa pedagang gitu ya. hmm, Dan universitas yang ada mungkin lebih hmm, membahas ke teologi atau ke eh, yang tidak terkait dengan natural scientist pada waktu itu. Jadi mereka impor penelitinya dari Belanda, dari Jerman. Jadi oh meskipun gitu ya. meskipun mereka impor, tapi yang ke dibawa ke apa? Yang dibawa ke Hindia Belanda pada itu bukan ilmuwan kaleng-kaleng. Jadi Benar-benar. Heinrich misalkan ya Heinrich Kuhl ketika dia berangkat tuh itu adalah digadang-gadang sebagai naturalis paling berbakat di Eropa. Jadi itu Iya, pendahulunya Franz Jungwirth. Salomon Muller juga sama, Jungwirth juga eh, sama juga. Jadi orang-orang yang apa top lah, top scientistnya di top Hindia scientist Belanda, ya. di Eropa pada waktu itu dikirim ke Hindia Belanda. Bahkan sampai eh, ya awal-awal pada waktu itu masih orang Jerman yang di ini. Karl Martin juga tadi masih orang Jerman. Hofstadter orang Jerman. Baru pada Ya. 1900-an eh, ketika kampus-kampus di Belanda udah mulai terbentuk kayak University Delft atau university yang lain gitu ya. Mereka mulai mengirimnya peneliti-peneliti dari Belanda. Jadi kalau kalau generasi 1900 sampai sebelum kemerdekaan itu dokter-dokter yang bekerja di Badan Geologi Indonesia sekarang tuh itu dari dokter-dokter dari Delft, dari eh, Wageningen gitu ya, dari mana-mana seperti Oke. ya Van der Meulen dan segala itu baru mereka eranya orang-orang Belanda. Tapi sebelumnya orang Jerman. Begitu. Terakhir Kang Malik, boleh? Terakhir. Boleh, boleh. Setelah ini Jonghyun kayaknya sudah hatam banget nih. Apakah ada rencana penelitian lain yang di apa direncanakan? Kemudian ini saya sedikit usul siapa tahu Kang Malik sudah jauh lebih paham. Saya agak terkaget juga ternyata Gubernur Jenderal Belanda plus beberapa Gubernur Jenderal dari Inggris ya itu jumlahnya 67 orang sejak zaman VOC, setelah terima VOC ke Hindia Belanda sampai dengan merdeka tahun 49. Ada 67 gubernur jenderal Mhm. dan ternyata yang kita cuma tahu kan Dendels dan Winter John pun sama satu lagi ada 3 atau 4 yang paling kita hafal gitu ya. Mungkin bisa jadi usulan penelitian karena lucu juga itu memahami gubernur Iya, jenderal ya. yang ya itu Kang Malik. Terima kasih. Ya, Untuk buku selanjutnya saya memang rencananya awalnya masih buku Franz Jungwirth Pak Rul. Jadi oke. saya lagi nerjemahin bukunya. Jadi ada banyak bukunya selain buku Java yang 3 jilid, ada buku topografis Reise. Jadi itu yang model bukunya adalah travelog. Jadi perjalanan di harian Oh ya ya. dari 1835 sampai 1838 itu 3 tahun hariannya seperti apa itu lagi saya terjemahin karena itu Oke. menarik karena apa namanya sangat yang kita bisa melihat deskripsi keadaan zaman pada waktu itu yang ya ya cuma bisa kita dapat dari bacaan.
Yang kalau Itu terkait awal mula-mula sebelum dia masuk ke Hindia Belanda ya, kira-kira itu ya. awal tahun-tahun pertama dia di Jawa, itu tahun Oh pertama iya di iya. Jawa. Iya. Mm. Tahun pertama di Jawa itu lagi saya terjemahin satu bagian udah selesai, sekarang lagi mencari penerbit. Jadi kalau ikutin di Instagram kan saya lagi mencari penerbit. Nah, bukunya saya udah selesai sih. Terus eh yang tadi terkait Gubernur Jenderal juga, itu sebenarnya itu menarik, sangat sangat politis ya, sangat eh kada awal-awal misalkan era Van den Bosch, ketika eh, Iya iya. ketika Jungan masuk kan 1835, entah Gubernur Jenderal siapa, ada Baud, ada Pahud, ada macam-macam orang-orang Iya gitu. iya. Setiap zaman pasti punya cerita dan Iya. sangat politis. Jadi eh, agak berat mungkin kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Iya Kalau iya. saya Iya. kebetulan karena awalnya minatnya ke geologi, karena basisnya geologi, jadi Oh iya iya iya. nyarinya yang lebih ke natural science-nya gitu Pak Faro. Jadi Iya iya. dan ya, dan Baik. itu pun masih banyak yang perlu kita garap gitu. Betul betul. Yang ini sebenarnya yang paling, yang yang mungkin kalau misalkan ada yang punya waktu gitu ya, yang menarik tuh kalau Jawa Barat ini ada buku Antoine Payen ya. Jadi Antoine Payen ini adalah gurunya Raden Saleh. Dia Oh eh, dia ke Jawa Barat sekitar antara 1818 sampai 1825. Dia bikin catatan hariannya yang sangat rinci, dan juga dia bikin bikin lukisan-lukisan yang banyak gitu. oh Jadi kan kalau ya betul yang melukis Sang Tikoro. Jadi kalau lukisan tuh kan lebih lebih dari 1.000 kata gitu ya. Jadi iya betul jadi betul. lukisan-lukisannya sangat baik, dan dia bikin catatan catatan perjalanan juga sangat rinci. Jadi kalau ada orang yang mau mengerjakan menerjemahkan catatan perjalanan, wah ini saya pikir akan sangat menarik. Jadi Itu yang pernah ditampilin di IG-nya Kang Malik ya. Saya pernah ya ya. ikutin itu. Jadi ada Iya iya. Antoine Payen ini Ya. Story-nya gurunya Kang Malik ya. gurunya Raden Apa Saleh, betul ya. Reels ya. Iya iya iya. Iya. Mm-mm. Bagus Gurunya bagus itu. ini sangat menarik gitu. Wah, saya baca. Cuman ya itu nggak ada waktunya nih karena kan hobi ya. Begitu. Terima kasih Kang Malik, luar Iya, biasa. Ya, salut untuk Kang terima Malik. kasih Mas ya. Baik, terima kasih Kak Fahrul. Berikutnya ini ada pertanyaan by chat dari Kang Zaki Ubed. Maaf izin bertanya Kang. Nuhun, saya ketik aja karena malu untuk speak up. Padahal mah nggak apa-apa Kang. Ini katanya bagaimana ya sejarah atau latar belakang Junghun ini bisa berpikiran untuk mencetuskan sebuah pembagian iklim berdasarkan tanaman dan elevasi ketinggiannya sehingga digunakan sampai sekarang. Hmm, ya ini yang menurut saya sangat menarik. Jadi alasan kenapa saya terjemahin catatan perjalanan Junghun itu jadi ketika Junghun itu mendaki gunung, jadi dia mendaki gunung se-Indonesia tuh, Indonesia, se-Pulau Jawa tuh ada 45, bukan 40 yang ini lagi. 45 gunung yang dia deskripsi di dalam bukunya. Tapi mungkin yang dia daki lebih dari 45. Ketika dia mendaki gunung, dia kan mendaki dari bawah ke atas. Terus dia catat tuh ketika di bawah tanamannya begini nih di sini. Ketika dia naik ke atas, wah tanamannya segini. Wah, ada batas vegetasi nih di sini. Tanamannya gini. Jadi dia melihat ada perbedaan apa namanya itu, perbedaan eh, secara vertikal, ada perbedaan jenis-jenis tanaman yang hidup gitu, dan itu berdasarkan observasinya dia. Itu juga dia juga meniru itu dari Alexander von Humboldt yang mendaki Gunung Chimborazo tahun 1780 1800-an gitu ya, 1800 awal. Dia juga sama bikin sama gitu dari kalau Chimborazo itu gunung es ya, jadi dari bawah sampai ke atas sampai ke batas es itu perubahan vegetasinya seperti apa gitu. Nah itu eh, tapi karena berhasil membuat 45 gunung yang dia deskripsi, dia jadi tahu, oh di bawahnya begini, di tengahnya begini, di atasnya begini, batas vegetasinya begini, begitu. Jadi dia bisa bisa bikin eh, bisa bikin pola ketinggiannya, dia tahu karena dia mengukur pakai pakai apa? Pakai barometer gitu, pakai barometer dia mengukur tekanan, eh, dia tahu ketinggiannya berapa, dia catat
wah itu jadi pokoknya dari observasi, dia bisa menemukan pola, dari pola dia bisa membuat teori. Nah itu kan sangat sangat saintifik ya. Jadi kita pertama observasi, kita menemukan pola, dari pola kita menarik suatu suatu garis gitu. Jadi itu metode pemikiran yang sangat ilmiah gitu, yang dibawa Junghun ke Jawa. Begitu Kang Jaki. Sekalian Baik. mungkin saya jawab pertanyaan dari Kang Hasan ini mungkin ya, biar saya jawab ya. Silakan Kang, atau mungkin Ah, dibacakan dulu ya. Ini saya supaya nanti boleh boleh. penonton yang dengar rekamannya nggak tahu nih pertanyaannya gitu Ya ya. ya saya baca ya. Ini dari Kang Hasan Hmm. Sobirin bertanya kepada Kang Malik, apakah Junghun adalah seorang ateis mengingat dia sangat memuja Friedrich Nietzsche? Eh, Junghun dengan Nietzsche itu beda eranya. Jadi Kang Hasan nih, kalau Nietzsche itu kan 1844 sampai 1900 ya dia. eh, Junghun belum lahir ketika eranya Nietzsche gitu ya. Jadi itu yang saya baca di ini. Tapi yang pasti untuk Junghun sendiri sebenarnya dia bukan orang, dia menyatakan dengan dengan gamblang dalam bukunya Licht und Schatten dan Aus Inan von Java, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa, yang ini juga udah saya terjemahin tapi lagi ngantri di penerbit, bahwa dia tuh percaya akan Tuhan. Jadi dia dia bukan orang yang ateis. Jadi eh, dia membuat agamanya sendiri yang namanya adalah agama panteisme. Jadi dia dia tuh memuja alam semesta, yang menganggap alam semesta itu sebagai eh, ciptaannya Tuhan lah. Jadi itu ya, ketika dia naik gunung, dia melihat ada perubahan-perubahan, dia melihat pola-pola alam semesta. Ketika hujan turun, ada pelangi gitu ya. Ketika matahari terbenam, langit suhu udara jadi turun. Ada sesuatu keteraturan di alam semesta yang bagi Jungun yang mustahil itu adalah eh, terjadi begitu saja gitu. Jadi dia dia menulis di dalam bukunya itu 25 eh, ajaran 25 ajaran Fars Jungun lah, yang semuanya menceritakan tentang ketuhanan. Jadi prinsip dia akan Tuhan, dan itu yang dia pengen ajarkan kepada orang-orang itu di Jawa. Itu dia pengen dakwahkan. Tapi itu dia ketika dia nulis bukunya, dipublish di Belanda, di Jerman, itu bukunya di ban, dicekal itu karena dianggap blasphemy. Blasphemy itu apa? Penistaan terhadap agama gitu ya. Jadi karena dia itu di buku itu dia dia mengejek, menghina agama Kristen ya. Eh, banyak lah pokoknya ini hinaan-hinaannya Prajungun, karena dia nggak suka ketika dia kecil, dia banyak dipaksa untuk eh, belajar agama tuh yang penuh paksaan lah. Jadi dia dia nggak suka dengan ajaran agama, dan makanya dia bikin agama sendiri. Tapi dia bukan orang yang ateis tuh, bisa saya pastikan itu. Begitu Kang Hasan. Begitu ya Kang Hasan ya. Berikutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup nih mendapatkan informasi dari Kang Malik? Karena Kang Malik juga aktif di media sosial dan banyak sharing juga ya Kang terkait fenomena geologi gitu. Jadi kalau misalnya masih kepo atau pengen tahu bisa kepo-kepo ke Instagram Kang Betul Malik. betul. Saya follow Iya, Instagram saya. siap. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya dari teman-teman ya. Nah, terakhir mungkin Kang boleh closing statement dari kegiatan hari Ya ini boleh. seperti apa, Kang? Jadi pertama terima kasih ya Teh Dewi, jadi sudah diundang, saya bisa cerita panjang lebar dan alhamdulillah ada yang dengerin. Eh, jadi yang paling, ya saya melihat bahwa ada begitu banyak dokumen sejarah ya, dokumen pada zaman Hindia Belanda tuh yang yang udah dibikin sayang gitu ya. Orang-orang datang nyatet, tapi kemudian kita lupa gitu, kita biarkan dokumen-dokumen ini tuh terserak gitu. Eh,
yang ya kita patut menyayangkan ini gitu ya. Tapi saya pengen mendorong kepada teman-teman itu bahwa eh, ya sekarang di zaman ini orang-orang udah banyak, kampus-kampus, lembaga-lembaga di Eropa udah banyak yang mendigitalisasi dokumen-dokumen ini. Jadi eh, saya pengen ngajak teman-teman untuk explore wilayahnya sendiri gitu ya, daerahnya. Siapa tahu tempat kampung halamannya itu pernah dilewati sama siapa, dia pernah cerita begini begitu gitu ya. Karena kan keterkaitan terhadap kampung halaman tuh sangat kuat gitu ya. Jadi, wah, kalau kayak tadi seperti Kang Gangan, eh, ternyata di kampungnya pernah dilewati sama Rajuhun, itu pernah dilewati sama eh, sama Ferdinand Hofstadter, ada rasa kebanggaan. Apalagi ternyata di kampungnya tuh dilukis, ada lukisannya. Oh, dia dulu pernah melihat begini. Ada suatu rasa kebanggaan tersendiri gitu. Itu ya saya pengen mengajak teman-teman untuk mengeksplor itu bersama-sama itu. Eh, Banyak juga yang minta tolong saya, Kang, ayo dong, tolong liatin, liatin ini, liatin itu. Ah, karena waktu saya juga terbatas kan, dan mungkin buat saya nggak menarik juga ngeliatin ini, ngeliatin itu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman, ayo kita kita gali dokumen-dokumen ini sama-sama. Mungkin banyak yang susah mencarinya, harus penuh kerepotan. Nanti kita kita bantu cara mencari seperti apa. Eh, itu sih, TTW. Jadi semoga menggugah teman-teman untuk bisa mengeksplor eh, sejarahnya, sejarah tempat tinggalnya, sejarah leluhurnya, sejarah eh, kota yang pernah disinggahi gitu ya. Jadi eh, karena kalau kita relate tuh kan ada rasa senangnya gitu ya. Jadi sebagai ini juga sebagai hobi aja, saya juga bukan, saya nggak ngaku sebagai sejarawan tapi sebagai penghobi aja gitu. Tapi terima kasih sekali lagi sudah diundang dan sudah mendengarkan saya bercerita gitu. Saya happy gitu untuk bisa seperti ini.